Tanah Tiongkok, Gurun Utara. Es dan salju mengamuk di seluruh daratan, dan gunung-gunung yang luas serta ribuan jurang semuanya tertutup warna perak, bulu angsa salju berjatuhan, dan langit serta bumi menjadi satu warna dari kejauhan. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, sebuah karavan sedang beristirahat. Angin dan salju terlalu deras sehingga menyulitkan gerbong tersebut untuk bergerak. Mereka harus menunggu angin dan salju mereda sebelum memulai perjalanan. Lihat, penarik peti mati. Seruan seorang pria parubaya menarik perhatian semua orang di karavan. Sekelompok orang dengan rasa ingin tahu mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Hanya setelah beberapa pandangan, mereka semua terkejut secara fisik dan mental. Angin dan salju menderu-deru di seluruh langit, dan dunia menjadi berkabut. Peti mati kuno berwarna emas misterius menjulang di jalan pegunungan di kejauhan, dan secara bertahap muncul di bidang penglihatan semua orang. Peti mati emas kuno itu memiliki panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter, dan dinding peti mati itu diukir dengan pola dan rune sederhana. Rune berpola memancarkan cahaya redup, mengisolasi semua kepingan salju yang jatuh, membuatnya sangat aneh. Hal lain yang mengejutkan semua orang adalah penarik peti mati di depan peti mati kuno. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia membungkukkan tubuh bagian atas, membungkukkan punggungnya, meraih 2 rantai besi dingin raksasa dengan kedua tangannya, membawa rantai di bahunya, dan berusaha menarik peti mati kuno itu ke depan selangkah demi selangkah. Di tengah es dan salju, anak laki-laki itu menarik peti matinya. Gambar ini sangat berdampak secara visual dan menakjubkan. Cahaya redup yang terpancar dari peti mati emas kuno di belakang membuat tubuh pemuda itu sedikit kabur, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas, dalam keadaan linglung, semua orang sepertinya melihat dewa menarik peti mati itu. Pemuda ini terlahir dengan kekuatan supernatural. Pria parubaya itu berseru lagi, dan banyak orang kembali untuk melihat pemuda itu dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada cahaya yang bersinar di tubuhnya, dan mereka tergerak lagi. Peti mati pohon willow biasa memiliki berat 3 hingga 400 kg, peti mati kuno ini seluruhnya terbuat dari emas, tentu saja beratnya setidaknya 3.000 kg. Jika seorang pemuda tidak memiliki kekuatan yang dalam, dia bukanlah seorang pejuang sejati, bahkan orang yang kuat hanya dapat memiliki kekuatan 5-600 kg. Pemuda itu mampu menarik peti mati kuno seberat 3.000 kg sendirian, meski terkesan agak sulit, namun cukup mengejutkan. Kamu masih muda dan cukup tampan, namun kamu datang ke sini untuk menarik peti matinya. Apakah pemuda ini ingin sial seumur hidupnya? Seorang lelaki tua menghela nafas dengan emosi, dan banyak orang mengangguk setuju. Meskipun menarik peti mati bukanlah hal yang umum, hal itu kadang-kadang terjadi dalam sejarah Gurun Utara, dan semua orang menyadarinya. Ketika seorang tetua penting dari sebuah keluarga besar di Gurun Utara meninggal, mereka ingin dimakamkan di peti mati emas. Peti mati raksasa ini tidak dikubur di bawah tanah, melainkan diletakkan di atas gunung es, konon untuk melindungi masyarakat suku tersebut. Ketika sebuah keluarga mengalami kemunduran atau mengalami perubahan besar, keluarga tersebut akan mengadakan upacara penarikan peti mati untuk menemukan gunung es baru untuk memindahkan peti mati leluhur keluarga, mengganti Feng Shui, dan membentuk kembali kesejahteraan keluarga. Disinilah penarik peti mati muncul. Menarik peti mati berbahaya bagi keberuntungan. Dalam pikiran banyak orang di Gurun Utara, ketika menarik peti mati, keberuntungan seseorang akan diserap oleh mayat di dalam peti mati, dan esensi tubuh serta kehidupan yang juga akan diserap. Ini akan menyebabkan ke orang pembawa sial atau penyakit seumur hidup. Oleh karena itu, menarik peti mati adalah profesi paling rendah hati di Gurun Utara. Betapapun tingginya komisinya, para pejuang muda tidak akan tergoda. Hanya pejuang tua dan rendah hati yang akan menarik peti mati. Pemuda tersebut memiliki ciri wajah yang cantik, tinggi sekitar 1,75 meter, bahu lebar dan pinggang sempit, kaki ramping serta otot yang diikat rapi. Mengenakan gigi binatang sederhana di lehernya, terlihat liar dan cukup bagus dari segi penampilan saja. Ia berumur 14 atau 15 tahun, berpenampilan tampan, memiliki kesaktian yang menakutkan, dan kondisinya lumayan untuk seorang pemuda. Tapi melakukan pekerjaan yang paling tercela dan tercela, yaitu menarik peti mati. Bukankah dia takut peruntungannya akan dirampas, masa hidupnya akan berkurang drastis, dan dia akan sial seumur hidupnya. Pria parubaya itu melirik peti mati emas kuno beberapa kali dan berkata dengan lega sepertinya ini adalah peti mati leluhur keluarga Liu. Benar, saya mendengar bahwa keluarga Liu telah mengalami perubahan besar baru-baru ini dan menawarkan harga setinggi langit. Mereka juga mengeluarkan banyak pil. He Xuanqi, tolong minta seseorang untuk menarik peti mati itu. Tampaknya pemuda ini telah diperkosa,
dan dia tidak akan ragu mengorbankan keberuntungan dan umur panjangnya untuk menarik peti mati itu. Diam! Keluarga Liu ada di sini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, dan semua orang di karavan segera tutup mulut dan melihat ke kejauhan. Woho! Raungan binatang buas terdengar di kejauhan, dan sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi hitam dan menunggangi serigala perak raksasa bergegas ke arah mereka. Aura ganas dari serigala raksasa menghantam mereka bahkan sebelum mereka mendekat. Pengawal serigala perak memang pejuang keluarga Liu. Semua orang diam-diam mengangguk. Di seluruh kota Wuling, hanya ada satu pasukan yang menunggangi serigala perak dalam jarak 1000 mil. Itu adalah penjaga serigala perak terkuat dari keluarga Liu. Pengawal serigala perak berhenti setelah mengejar pemuda itu. Seorang pria parubaya di depan memegang cambuk panjang, memandang pemuda itu dan berteriak dengan dingin, Luli, pergi lebih cepat. Jika kamu tidak mencapai elang hitam punggung bukit sebelum gelap, kamu tidak akan bisa bertahan. Hadiah apapun. Pemuda yang dikenal sebagai Luli mendongak dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh lebih dari selusin serigala perak besar, tinggi 1 meter dan panjang 2 meter. Dia tidak terlalu takut. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Pak. Saya pasti akan berada di sana dalam kegelapan. Datang ke sini sebelumnya. Berjalan. Pria raksasa itu berteriak keras, memimpin pengawal serigala perak dan berlari menjauh, dengan cepat menghilang ke pegunungan luas di kejauhan. Luli melirik karavan yang diparkir di dekatnya dan terus bergerak maju tanpa suara, membawa peti mati. Dia meraih rantai raksasa dari besi dingin dengan kedua tangannya dan membawanya di pundaknya sambil berjuang untuk bergerak maju. Setiap langkah yang dia ambil sangatlah sulit dan otot-otot di sekujur tubuhnya bergetar. Meski begitu, dia tidak berhenti sama sekali dan dengan cepat melewati karavan dan berjalan menuju kejauhan. Ini sangat berat. Setelah menempuh perjalanan beberapa mil, Luli berhenti ketika dia mendaki lereng yang curam. Ia terengah-engah karena kelelahan dan bercucuran keringat di cuaca yang begitu dingin, bisa dibayangkan betapa beratnya aktivitas fisik yang dilakukannya. Dia berpikir untuk beristirahat, dan setelah meletakkan peti mati kuno, dia duduk di atas batu dan mengeluarkan air dan daging kering dari karung di belakang punggungnya, mengunyah dan menelan untuk menambah kekuatannya. Masih belasan mil jauhnya kan? Kita seharusnya sudah bisa sampai di sana sebelum gelap. Setelah makan beberapa potong daging kering dan melihat ke langit, matanya dengan cepat menjadi lebih cerah dan dia berkata pada dirinya sendiri, peti mati bisa ditukar dengan pil. Saya ingin tahu apakah pil penangkal tubuh keluarga Liu benar-benar legendaris. Satu sepotong dapat meningkatkan kekuatanmu sebanyak 500 kg. Jika saya benar-benar dapat meningkatkan kekuatan saya sebanyak 500 kg, saya sekarang memiliki kekuatan 3000 kg. Saya hanya perlu menarik selusin peti mati untuk mencapai kekuatan 10.000 kg, dan saya dapat membangunkan garis keturunan saya. Tunggu sampai aku membangkitkan garis keturunanku dan menjadi pejuang garis keturunan yang kuat. Siapa di suku ini yang berani menindas adikku? Hehe, aku akan segera bisa menjalani kehidupan yang baik bersama adikku. Memikirkan hal ini, wajah lelah Luli bersinar dengan kemuliaan, dan dia segera berdiri dan menarik peti mati itu ke depan. Kali ini, langkahnya lebih mantap dan lebih cepat. Desir, desir, desir. Setelah berjalan beberapa mil, sebuah suara terdengar dari belakang. Luli menoleh ke belakang, wajahnya sedikit muram. Ada juga pemegang tiket di belakang, tapi dia sudah tua. Tangan lelaki tua yang memegang rantai besi itu bersinar dengan cahaya putih, dan ada juga cahaya putih samar mengalir di kakinya. Dia menarik peti mati itu dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari Luli, dan mendekat dengan cepat. Kekuatan misterius. Luli bergumam dengan iri, cahaya putih adalah kekuatan besar yang hanya dimiliki oleh para pejuang. Kekuatan seorang pejuang dengan kekuatan yang dalam akan meningkat pesat. Orang tua ini menggunakan kekuatan misteriusnya dan mampu bergerak seperti terbang dan dengan mudah menarik peti mati kuno. Orang tua itu menyusul Luli, melirik sekilas, mengerutkan kening dan berkata, anak muda, mengapa kamu menyeret peti mati itu? Ini akan merusak keberuntunganmu. Kamu masih muda, jangan merusak masa depanmu demi keuntungan kecil. Luli tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa. Orang tua itu memandangnya beberapa kali, lalu dengan cepat menarik peti mati itu tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah lelaki tua itu pergi, Luli tersenyum pahit dan menghela nafas masa depan. Saya tidak bisa melatih kekuatan saya yang dalam, dan saya tidak bisa masuk ke gerbang seni bela diri. Jika saya tidak bisa membangkitkan garis keturunan saya, apa masa depan benarkah? Aku hanya bisa hidup pas-pasan, dipukuli setiap hari. Jika ada yang menindasku, adikku juga akan menderita. Tidak, ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Memikirkan hal ini, ekspresi Luli menjadi berubah,
dia meraung marah, mengertakkan gigi dan dengan cepat menarik peti mati itu ke depan. Angin dan salju semakin deras, langit berangsur-angsur semakin gelap, dan cahaya redup yang dipancarkan oleh peti mati emas kuno di jalan pegunungan yang luas semakin menjulang, tampak sangat misterius dan misterius. Ayo cepat! Di kaki punggung Bukit Elang Hitam, Luli berlari sekuat tenaga. Hari sudah hampir gelap, jika dia tidak menariknya ke puncak gunung, dia tidak akan diberi imbalan. Setelah menyeret peti mati kuno seberat 3.000 pon hampir sepanjang hari, otot-otot Luli di sekujur tubuhnya sakit dan kakinya gemetar. Sekarang dia mendaki gunung, itu bahkan lebih berat. Black Eagle Ridge sangat tinggi, dan jalan pegunungan berkelok-kelok sejauh 2 atau 3 mil. Meski tidak terlalu curam, namun sangat berat untuk terus mendaki, dan terdapat salju di jalur pegunungan. Jika tidak sengaja terpeleset, peti mati kuno tersebut akan meluncur ke bawah. Jika Anda memberi tip, Anda mungkin akan didenda berat, belum lagi Anda tidak akan dibayar. Minum. Luli meraung beberapa kali, seperti binatang yang mengaum. Otot-otot yang diikat di sekujur tubuhnya tegang, matanya basah oleh keringat, dan bagian depannya kabur, namun dia tetap bergerak maju dengan mantap selangkah demi selangkah. Bertahanlah, saya harus bertahan. Berkali-kali Luli hampir ingin menyerah, kakinya terasa berat seperti karung pasir. Akhirnya memikirkan body tempering pill, dia mengertakkan gigi dan terus bergerak maju, mendaki menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, kaki Luli terpeleset dan dia jatuh ke tanah, peti mati kuno yang besar itu segera jatuh. Ekspresinya berubah drastis, jika peti mati kuno itu terbalik, akibatnya akan menjadi bencana. Minum. Dia meraung, melingkarkan tangannya pada rantai itu beberapa kali, lalu meraihnya dengan jari ke tanah. Pada saat yang sama, dia menendang keras dengan kakinya, mengait ke salju dan lumpur untuk menstabilkan tubuhnya dan memperlambat momentum besar dari gesernya peti mati kuno. Setelah mundur 2 atau 3 meter, Luli menstabilkan tubuhnya dan peti mati kuno itu berhenti meluncur. Saat lutut dan tangannya bergesekan dengan tanah, sebagian besar kulit menjadi merah dan bengkak, dan sedikit darah mengalir. Ho! Setelah memastikan dia tidak terpeleset, Luli terengah-engah. Tidak apa-apa jika terluka sedikit. Selama peti matinya tidak terbalik, dia beruntung, jika tidak, pekerjaannya hari ini akan sia-sia. Setelah istirahat sejenak, dia melanjutkan perjalanannya. Tepat sebelum hari gelap, kami akhirnya sampai di puncak gunung. Melihat lusinan peti mati kuno yang memancarkan cahaya redup yang ditempatkan di puncak gunung, Luli menghela nafas lega. Puncak gunung ini sangat luas, sisi kiri dan kanannya menonjol, bentuknya seperti burung elang yang menjulang tinggi, sehingga dinamakan punggung Bukit Elang Hitam. Punggungan gunung ini awalnya merupakan tempat pemakaman es suatu suku, namun kemudian ditempati secara paksa oleh keluarga Liu. Sebagai penguasa kota Wuling, keluarga Liu memiliki suku dan keluarga yang jauhnya ribuan mil yang harus menerima perintah dari keluarga Liu, mengambil alih gunung bukanlah apa-apa. Ada banyak orang di puncak gunung, termasuk penjaga yang menunggangi serigala perak, pengrajin yang membuat susunan besar, dan orang tua yang menunggu untuk menerima komisi atau ramuan setelah mengeluarkan peti mati. Apakah penarik peti mati ini masih sangat muda? Duduk di atas serigala perak adalah seorang gadis cantik mengenakan bulu rubah putih. Gadis itu berumur sekitar 28 tahun, dia memegang cambuk perak di tangannya, dia agung dan mulia. Dia sedikit terkejut saat melihat Luli datang untuk menarik peti mati di usia yang begitu muda. Luli telanjang, muda dan tampan, dengan otot yang kuat dan penampilan yang sangat bagus. Apalagi aura liarnya memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan pada wanita. Ya, Nona Yi. Liu Wu, komandan penjaga di sebelahnya, menjawab sulit menemukan seseorang untuk menarik peti mati itu. Meskipun Luli bukan seorang pejuang, dia dilahirkan dengan kekuatan supernatural. Dia dengan sukarela menarik peti mati itu, dan bawahannya mengambil alih tanpa izin. Oh, Nona Yi segera mengalihkan pandangannya dari Luli baginya, jika dia bahkan tidak bisa mengolah Suan Li, orang seperti itu akan ditakdirkan menjadi sia-sia, hanya memenuhi syarat untuk melakukan tugas yang paling remeh, seperti menarik peti mati. Luli menarik peti mati kuno itu ke lokasi yang ditentukan, dia beristirahat sebentar, lalu mengeluarkan jaket berlapis kapas hitam dari karung di belakangnya dan memakainya. Bukan karena dia tidak takut dengan hawa dingin yang parah, tetapi ketika dia menarik peti mati, dia harus memikulnya di pundaknya, dan mantelnya mudah robek. Setiap potong pakaian dijahit dengan kerja keras oleh adiknya, dan dia enggan merusaknya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa penarik peti mati datang dari belakang. Luli menghitung 17 orang termasuk dia. Orang-orang lainnya semuanya adalah pejuang lanjut usia,
setidaknya berusia awal 50-an tampaknya pekerjaan menarik peti mati ini benar-benar tidak populer di kalangan anak muda di Gurun Utara. Oke, datang dan dapatkan hadiahmu. Komandan penjaga Liu Wu melompat turun dari serigala perak. Dia berjalan ke depan penarik peti mati, memandang seorang lelaki tua dan berkata 200 daun emas, pil roh misterius, pil penempat tubuh, tingkat manusia kelas 1 senjata misterius. Hadiah apa yang kamu pilih? Orang tua itu berkata dengan sangat yakin pil Xuanling. Liu Wu mengeluarkan 2 kotak giok dari tangannya dan melemparkannya. Orang tua itu menarik 2 peti mati hari ini. Dia adalah seorang pejuang, meskipun dia berada di alam Xuanwu tingkat terendah, dia jauh lebih kuat dari Luli. Dan kamu, Liu Wu memandang lelaki tua lainnya, yang berkata dengan kepastian yang sama Tuan, saya juga ingin 2 pil Xuanling. Liu Wu tidak terkejut karena beberapa orang menginginkan pil Xuanling. Orang-orang tua ini berada di tahap tengah atau akhir dari alam Xuanwu, dan mereka jelas ingin menggunakan pil Xuanling untuk mencapai tingkat berikutnya. Jika mereka dapat menerobos ke alam laut ilahi, umur panjang mereka akan meningkat dan kekuatan tempur mereka akan melonjak. Luli, bagaimana denganmu? Liu Wu bertanya ketika giliran Luli. Luli berkata dengan sangat pasti saya ingin pil pengaman tubuh. Pil penghilang tubuh. Liu Wu mengerutkan kening, dan orang-orang tua di sebelahnya menggelengkan kepala. Liu Wu merenung sejenak dan berkata Luli, meskipun pil pengaman tubuh dapat melemahkan tubuh dan meningkatkan kekuatan, Anda harus memahami bahwa kekuatan kasar tidak ada gunanya. Anda perlu jika Anda ingin menjadi seorang pejuang, kekuatan Anda yang dalam adalah hal yang mendasar, mengapa Anda tidak menukar daun emas dan kembali untuk meningkatkan kehidupan Anda? Terima kasih Tuan, saya akan meminum pil pengaman tubuh, kata Luli tegas. Liu Wu tidak berkata apa-apa lagi, mengeluarkan kotak giok kuning dan melemparkannya. Luli membukanya dan menemukan ramuan kuning bersahaja yang memancarkan aroma lembut, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bodoh! Nona Yi melihat panas di mata Luli dan tersenyum mengejek. Menurutnya, Luli sama sekali tidak memahami kultivasi. Xuanwu, Laut Ilahi, Kolam Jiwa, Roda Kehidupan, Keabadian, Tuan, Kaisar Manusia. Ini adalah ranah budidaya para pejuang di Gurun Utara, setiap kali mereka maju ke ranah yang lebih tinggi, kekuatan tempur mereka akan melonjak. Orang kuat bisa menerobos gunung, meratakan kota, dan menghancurkan langit dan bumi hanya dengan mengangkat tangannya. Menjadi orang yang kuat, Anda akan memiliki kekuatan yang luar biasa, Anda akan mampu terbang ke angkasa, dan Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Bisa menjadi penguasa kota, penguasa domain, atau bahkan kaisar manusia. Tetapi, semua ini didasarkan pada Xuanli, jika Anda tidak bisa mengolah Xuanli, Anda tidak bisa menembus alam Xuanwu, semuanya hanyalah bunga di dalam sumur. Luli sudah berumur 14 atau 15 tahun, dan ia masih belum bisa berlatih Xuanli. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasinya sangat rendah, dan akan sulit baginya untuk memasuki gerbang seni bela diri dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, mengapa dia membutuhkan body tempering pill? Jadi bagaimana jika Anda mengembangkan kekuatan Anda hingga 10.000 kati? Belum lagi prajurit alam laut ilahi, bahkan prajurit puncak alam Xuanwu dapat dengan mudah membasminya, dan dia masih bisa dibasmi secara instan. Baiklah, hadiahnya segera dibagikan, dan Liu Wu melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, kembali dan istirahat. Jika kamu masih ingin menarik peti mati itu besok, pergilah ke Broken Blade Ridge lebih awal. Hari sudah gelap gulita, dan semua orang sudah lama ingin pergi. Setelah mendengar ini, mereka semua turun gunung. Otot-otot Luli terasa sakit di sekujur tubuhnya dan kakinya terasa berat, namun ia sangat ingin kembali ke rumah. Ia berlari dengan liar dan dengan cepat menghilang ke dalam punggung bukit elang hitam. Luli tinggal di suku Dilong, 30 mil selatan Black Eagle Ridge. Dia mengambil kotak giok itu dan berlari ke dalam malam yang berkabut. Setelah menghabiskan 1 jam, dia akhirnya sampai di suku tersebut. Meskipun dia sangat lelah, dia tidak beristirahat sedikit pun. Karena dia tahu kalau adiknya pasti sudah menunggunya pulang ke luar suku. Sungguh, di dekat pagar di luar suku, Luli melihat sosok putih halus. Melihat sosok yang tertutup salju tebal dan berubah menjadi manusia salju, Luli merasa sedih dan berteriak dari jauh kakak, aku kembali. Manusia salju itu bergerak, itu adalah seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun, mengenakan jubah, dan wajah pucatnya sangat cantik, jauh lebih baik daripada Nona Yi dari keluarga Liu. Tapi dia bersandar pada tongkat di tangan kirinya, dan sepertinya tungkai dan kakinya agak tidak nyaman. Mendengar suara Luli, senyuman tipis muncul di wajahnya, seperti teratai salju yang mekar, sangat indah.
Bukankah aku memintamu untuk tidak menungguku? Luli melangkah mendekat, meraih tangan dingin adiknya, dan berkata dengan sedikit mencela, kamu sangat lemah, bagaimana jika kamu sakit? Gadis itu tersenyum lagi, memandang Luli dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, aku tidak mempercayaimu. Pulanglah, adikku membuatkan daging rusa favoritmu. Bagus. Luli menyeringai dan membantu gadis itu menuju suku. Gadis itu berjalan dengan kruk yang pincang, dan salah satu kakinya jelas lebih pendek. Punya wajah cantik, tapi cacat. Luli terlahir dengan kesaktian, namun tidak mampu mengembangkan kekuatan mistik, sepertinya Tuhan tidak berkenan kepada saudara kandung ini. Angin dan salju terlalu deras dan cuaca sangat dingin, sehingga anggota suku memasuki benteng tanah untuk beristirahat lebih awal. Luli dan saudara perempuannya melakukan perjalanan melalui sebagian besar suku tanpa bertemu siapapun. Keduanya berjalan menuju kastil tanah kecil di sudut timur. Kastil tanah itu sangat bobrok dan hanya memiliki 3 ruangan batako. Luli membantu adiknya masuk ke ruang tengah, yang diterangi lampu minyak redup dan api arang yang berderak, yang cukup hangat. Kakak, cepat duduk. Luli membantu adiknya duduk, menuangkan segelas air panas untuknya, lalu duduk di meja dan melahap makanan. Makan malamnya tidak mewah, hanya dengan 1 hidangan daging dan 1 sayur, tapi nasinya ada di piring besar dan porsinya banyak. Adikku, Luling, sepertinya sudah makan. Dia duduk di samping dan melihat Luli makan. Ia melepas jubahnya, rambut hitamnya tergerai, dan wajah cantiknya selalu tersenyum tipis. Ia tampak seperti peri dalam lukisan di bawah cahaya lilin. Luli benar-benar lapar. Dia telah menghabiskan banyak energi hari ini. Dia makan semangkuk besar nasi dan semua sayuran sebelum berdiri dengan puas. Kak, ini pil pengaman tubuh. Dia mengeluarkan kotak giok kuning dari tangannya dan menyerahkannya. Luling mengambilnya, melihatnya beberapa kali, dan menciumnya dengan hidungnya. Dia mengangguk dan berkata, ini memang pil penekan tubuh. Jika tidak ada yang lain, Anda seharusnya bisa menambah berat badan Anda sebanyak 4 atau 5 setelah meminumnya. Kekuatannya 100 pon. Jika Anda meminumnya nanti, tidak akan terlalu sulit untuk menarik peti mati besok. Saudari, Luli mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan mampu membangkitkan garis keturunanku setelah aku mendapatkan kekuatan 10.000 kilogram? Di Kabupaten Wuling yang begitu besar, hanya ada kurang dari 30 pejuang garis keturunan, kan? Luli telah mendengar sedikit tentang masalah garis keturunan, dan ada banyak legenda di antara orang-orang di Gurun Utara. Dikatakan bahwa semua ras memiliki sejumlah kecil darah para dewa kuno di dalam tubuh mereka, melalui ritual khusus, mereka dapat berharap untuk membangkitkan darah para dewa, menjadi pejuang darah yang kuat, dan mungkin memperoleh keterampilan darah magis. Penguasa Kabupaten Wuling, kepala keluarga Liu, adalah pejuang garis keturunan yang kuat dengan garis keturunan kelas 4 dan memiliki keterampilan sihir garis keturunan api. Justru karena dia adalah pejuang garis keturunan maka dia dapat memimpin keluarga Liu menjadi penguasa Kabupaten Wuling. Namun tidak mudah untuk membangkitkan garis keturunan, alangkah baiknya jika satu orang di antara 100.000 orang bisa bangkit. Dalam beberapa dekade terakhir, di antara jutaan orang di Kabupaten Wuling, hanya beberapa lusin orang yang mampu membangkitkan garis keturunan kelas 2 atau lebih. Oleh karena itu, Luli sangat ragu dia bisa membangkitkan garis keturunannya. Dia bahkan tidak bisa mengembangkan kekuatannya yang dalam, bagaimana mungkin dia bisa membangkitkan garis keturunannya? Jika Luling tidak mengatakannya, dia akan mengejeknya. Ya, kamu pasti bisa melakukannya. Luling mengangguk dengan pasti dan berkata, bahkan jika 100.000 atau 1 juta orang tidak dapat membangkitkan garis keturunan mereka, kamu pasti bisa. Percayalah, saudari. Luling telah mengatakan ini sebelumnya. Luli berhenti, mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, mengapa? Kakak, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tidak bisa. Luling menggelengkan kepalanya dan berkata ada beberapa hal yang kamu ketahui sekarang, tetapi itu tidak baik. Aku akan memberitahumu setelah kamu membangunkan garis keturunanmu. Kamu hanya perlu mengingatnya selama kamu mencapai kekuatan 10.000 kilogram, kamu pasti bisa bangun. Garis keturunan masih merupakan garis keturunan yang sangat kuat. Dan, kamu juga akan bisa melatih kekuatan yang dalam saat itu. Apa? Tubuh Luli gemetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ia telah berlatih berkali-kali sejak ia masih kecil, namun ia tidak pernah mampu mengembangkan jejak kekuatan mistik. Sekarang Luling begitu yakin bahwa setelah membangkitkan garis keturunannya, dia akan mampu melatih kekuatan yang dalam. Jangan tanya, dengarkan saja adikku. Luling berdiri dan berjalan menuju kamarnya dengan tongkat. Dia berbalik ke pintu dan berkata,
setelah menelan pil pengaman tubuh, tidurlah lebih awal. Kamu harus menarik peti matinya besok. Ngomong-ngomong, The Body Tempering Pill mungkin membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tidak apa-apa jika Anda melewatinya. Luling pergi dengan tongkat, dan Luli berdiri di dekat api arang, masih shock mendengar kata-kata Luling. Xuanli, setelah membangkitkan garis keturunannya, bisakah dia mempraktikkan kekuatan misterius? Bisakah Anda melangkah ke alam Xuanwu, membuka pintu seni bela diri, dan menjadi pejuang sejati? Siapa yang tidak ingin menjadi pejuang di Gurun Utara? Siapa yang tidak ingin menjadi orang kuat yang menguasai segala penjuru? Tidakkah Anda ingin maju dan memiliki kejayaan dan kekayaan yang tiada habisnya? Memperbaiki pil penghalus tubuh. Luli buru-buru keluar dan memasuki kamarnya. Dia bahkan tidak repot-repot mandi, dia mengeluarkan pil penenang tubuh dan langsung menelannya, lalu meminum beberapa teguk air, duduk di tanah dan menunggu dengan gugup. Luling berkata bahwa memurnikan pil penekan tubuh akan sedikit tidak nyaman. Luli memikirkan tentang pil ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan ratusan kilogram. Akan selalu ada reaksi khusus di tubuh setelah menelannya, bukan? Panas. Benar saja, Luli segera merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, gelombang panas menyebar dari tenggorokannya ke seluruh tubuhnya terasa hangat dan sangat nyaman. Dengan baik, setelah beberapa saat, Luli menyadari ada yang tidak beres. Karena badan semakin panas, serasa disiram air mendidih, kulit sekujur tubuh mulai memerah dan panas. Tunggu, Luli mengertakkan gigi dan bersikeras, dia duduk bersila di tanah, memegang sepotong kayu dengan satu tangan dan menutup mulutnya dengan tangan lainnya untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara apapun. Luling ada di kamar sebelah, dan Luli tidak ingin dia khawatir. Wow, seiring berjalannya waktu, Luli merasa seperti sedang dipanggang di dalam tungku, bukannya di dalam air mendidih, panasnya tak tertahankan. Dia menutup mulutnya dengan putus asa, dan meremas kayu itu dengan tangannya yang lain, kayu persik yang keras agak berubah bentuk karena cubitannya, dan kelima jarinya tenggelam ke dalam kayu persik. Tik-tok, tik-tok. Tetesan keringat berkumpul dari dahinya dan mengalir seperti sungai, pakaian Luli basah kuyup, urat-urat muncul di wajahnya, dan seluruh wajahnya berubah bentuk. Bentak. Setelah 3 batang dupa, batang kayu persik itu kewalahan dan dihancurkan hidup-hidup oleh Luli. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan suhu seluruh tubuhnya mulai turun, dan dia tiba-tiba merasa lega, dia membuka mulut dan menarik napas panjang. Setelah 2 batang dupa, suhu dalam tubuh kembali normal. Seluruh tubuh Luli terasa seperti kelelahan, dia tidak mempedulikan apapun, naik ke tempat tidur, menutupi dirinya dengan selimut dan tertidur. Panggilan. Setelah Luli tertidur, terdengar sedikit suara embusan napas dari luar jendela. Luling berdiri di luar jendela, tubuhnya tertutup butiran salju, jelas dia sudah lama berdiri di sini. Dia melirik ke arah jendela, dengan senyum tipis di bibirnya, dan terlatih-tatih menuju kamarnya dengan tongkat. Yang tidak diketahui Luling adalah, setelah menunggu beberapa saat, gigi binatang sederhana di leher Luli tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya putih samar, berkedip-kedip seperti kunang-kunang di langit malam. Luli sudah lama tertidur dan tidak menyangka bahwa rantai taring binatang yang dia pakai selama lebih dari 10 tahun masih bisa bersinar. Luli bangun sebelum fajar keesokan harinya, dia bangun pada waktu ini setiap hari dan telah membentuk jam biologis yang stabil. Rantai taring binatang yang menyala setengah malam telah kembali ke keadaan semula, sederhana dan berwarna kuning tua, seperti taring binatang biasa. Bau sekali. Ia mencium bau amis dan segera bangkit, ternyata sekujur tubuhnya tertutup kotoran hitam, bahkan selimutnya pun tertutup. Dia berdiri dengan mata penuh kebingungan. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba meninju udara. Peluit kecil terdengar, dan matanya langsung bersinar. Kekuatanku sepertinya meningkat sedikit. Pil penempa tubuh bermanfaat. Apakah kotoran hitam dan kotoran ini keluar dari tubuhku? Apakah pil itu melemahkan darah dan dagingku? Luli berpikir sejenak, lalu mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, naik gunung. Berapa banyak kekuatanmu yang meningkat? Kamu akan tahu jika kamu naik gunung dan mengujinya. Tidak peduli untuk membersihkan tempat tidur, Luli buru-buru keluar kamar, melompat ringan dari halaman belakang dan berlari menuju bukit belakang di belakang kastil tanah. Setelah berlari beberapa mil, Luli tiba di dekat sebuah batu bundar. Setelah dia melihat sekeliling beberapa kali untuk memastikan tidak ada orang di sana, dia meraih batu itu dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mengangkatnya, lalu dia berlari dengan liar melewati hutan dengan batu itu terangkat tinggi. Batu bundar itu berdiameter lebih dari 1 meter dan beratnya sedikitnya 2000 kilogram. Namun, rasanya seperti kertas di tangan Luli,
dia mengangkat batu itu tinggi-tinggi dan berlari dengan liar melintasi hutan dengan kecepatan secepat angin, seperti binatang humanoid raksasa. Setelah berlari lebih dari 10 mil melalui pegunungan dan hutan, Luli sampai di sebuah lembah yang terdapat kolam. Di atas kolam tersebut terdapat air terjun raksasa yang menggantung terbalik seperti Bima Sakti. Pemandangannya sangat indah. Ledakan. Luli melempar batu itu dengan keras ke tepi kolam, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan meraung kegirangan 500 kg, kekuatanku meningkat lebih dari 500 kg. Pil pengaman tubuh sungguh bermanfaat. Hahaha, Wan, kekuatan yang sangat besar akan segera tiba. Satu pil dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 500 kg, dan pil tempering tubuh unik dari keluarga Liu sungguh ajaib. Luli sangat terkejut, dia telah berlatih keras selama 7 tahun sebelum dia bisa mencapai kekuatan 3000 kg. Sekarang, hanya dalam satu malam, berat badannya bertambah 500 pon, yang membuatnya sulit untuk tenang. Nyatanya, Luli tidak tahu bahwa pil pengaman tubuh masih merupakan ramuan orang biasa. Jika dia meminum ramuan tingkat surga, satu pil mungkin akan meningkatkan kekuatannya sebanyak 10.000 kg. Namun, bagi pejuang sejati, melunakkan tubuh adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, tubuh fisik Anda akan meningkat pesat. Misalnya, seorang pejuang di tahap awal alam Xuanwu hanya memiliki kekuatan 3000 kg, tetapi ketika dia mencapai puncak alam Xuanwu, dia dapat memiliki kekuatan 10.000 kg. Menerobos alam laut ilahi bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu, Nona Yi dari keluarga Liu menyebut Luli idiot ketika dia melihatnya memilih pil pengaman tubuh. Bagi seorang pejuang sejati, hanya memiliki kekuatan kasar tidak ada artinya, karena ia dapat membasmi dengan mudah. Xuan Li adalah dasar seni bela diri. Dengan Xuan Li, Anda dapat menggunakan keterampilan mistik magis dan mengembangkan semua jenis kekuatan magis. Anda dapat membelah gunung dan menghancurkan bumi, menghancurkan kota, dan membasmi binatang misterius yang kuat. Latihan dan tarik peti matinya nanti. Setelah beristirahat sebentar, Luli meraung dengan mata terbakar. Semula ia agak enggan menarik peti mati, konon menarik peti mati akan menyedot rejeki dan umur panjang orang sehingga membuat mereka sial seumur hidup. Saat ini, Luli sangat bersemangat, berharap dia bisa menarik beberapa peti mati dalam satu hari. Ada pil penempa tubuh di dalam peti mati, yang dapat mencapai kekuatan puluhan ribu pon, membangkitkan garis keturunan, dan menumbuhkan kekuatan yang dalam. Itu bisa membuka pintu harapan dan jalan menuju surga. Luli segera melepas baju dan celananya, hanya menyisakan sepasang celana. Setelah berpikir sejenak, ia melepas kalung gigi binatang dari lehernya. Adiknya mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya oleh-oleh yang ditinggalkan ayahnya dan ia tidak ingin kalung itu hanyut oleh air. Dia turun ke dalam kolam dan berenang cepat menuju air terjun. Suhu airnya tidak terlalu dingin, dia sudah berlatih di lembah ini selama 7 tahun, baik hujan maupun cerah, dan dia paham segalanya. Air terjun ini sangat panjang, panjangnya ratusan meter, dan airnya sangat deras serta bergejolak. Dia mendayung cepat dengan kedua tangannya, bergerak maju melewati air yang bergulung dan menderu. Setelah mendekati air terjun, tiba-tiba ia menghantam air dengan tangannya, menendang kakinya, dan terbang ke dalam air terjun seperti hiu, berdiri kokoh di atas batu besar di air terjun tersebut. Air terjun setinggi ratusan meter mengalir deras, dan air sungai yang dingin berubah menjadi naga air dan meraung ke arahnya, kekuatannya begitu mengerikan sehingga bahkan sebuah batu besar seberat ratusan kilogram pun akan mudah tersapu. Luli berdiri di atas batu besar seperti jarum yang mengikat laut, dan tidak bergerak sama sekali meskipun naga air menghantamnya. Matanya terpejam rapat, nafasnya menjadi lebih panjang, kakinya sedikit ditekuk, dan tubuhnya stabil seperti batu. Minum. Sesaat kemudian, Luli tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang dari celah dinding batu di depannya dan mulai menebas air terjun tersebut. Pedang panjang yang dia tebas tidak memiliki aturan sama sekali, apalagi gerakan misterius, hanya menebas ke depan. Tetapi, keterampilan pedangnya sangat cepat, secepat cahaya pelangi, begitu cepat hingga dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, dia menebas 3 kali, semuanya di bawah tekanan air terjun yang sangat besar. 10 pisau, 50 pisau, 100 pisau, 130 pisau. Bersamaan dengan suara gemuruh yang besar, tubuh Luli dipukul dengan keras dan terlempar ke bawah, serta terendam oleh air sungai yang mengalir. Memanggil, tubuhnya keluar dari air, dan dia duduk bersila di tepi kolam, terengah-engah untuk beristirahat. Otot-otot di sekujur tubuhnya sedikit gemetar, dan dadanya naik turun dengan hebatnya, bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan yang baru saja dia tanggung.
130 tebasan. Kekuatanku meningkat dan tubuhku menjadi lebih kuat. Kemarin aku hanya bisa membuat 110 tebasan. Ekspresi Luli menjadi semakin menarik. Dia telah mendinginkan tubuhnya di air terjun selama 7 tahun. Sekarang butuh waktu lama bagi tubuh fisiknya untuk sedikit membaik. Pil pendinginan tubuh tadi malam membutuhkan waktu beberapa bulan untuk berlatih. Melanjutkan, setelah beristirahat untuk 2 batang dupa, Luli terangkat. Dia bergegas ke batu besar di air terjun lagi, dan terus menebaskan pisau panjang di tangannya untuk melawan momentum air terjun yang menakutkan. Setelah melakukan lebih dari 100 pemotongan, Luli terhanyut oleh air terjun, dia kembali ke sungai untuk beristirahat untuk 2 batang dupa sebelum bergegas menuju kolam lagi. Minum. Setelah terhanyut oleh air terjun untuk ke-10 kalinya, Luli melemparkannya dengan keras dengan 1 tangan, dan pisau hitam panjang itu dimasukkan ke dalam celah di belakang air terjun dengan sangat akurat. Setelah berlatih lebih dari 1 jam, dia harus kembali, dan dia harus menarik peti matinya nanti. Dia mengeluarkan kain lap dan menyeka seluruh tubuhnya, mengenakan pakaiannya dan memasang rantai gigi binatang, lalu mengangkat batu itu tinggi-tinggi dan berjalan menuju suku tersebut. Ada wabah penyakit di dekat lembah ini, dan banyak binatang buas mati, hampir tidak ada seorang pun dari suku Dilon yang masuk. Luli belum pernah bertemu siapapun selama 7 tahun terakhir dia berlatih di sini. Langit sudah cerah, dan ada sedikit sinar matahari di timur. Sudah beberapa hari turun salju lebat, dan hari ini memang sudah cerah. Jarang sekali cuaca bagus. Setelah melempar batu tersebut ke dalam hutan di belakang suku tersebut, Luli tidak melompat dari belakang, ia takut ketahuan sedang berlatih di pegunungan belakang, maka ia hanya berjalan mengitari pintu depan suku tersebut. Orang menyebalkan itu kembali. Lari cepat, orang menyebalkan akan memakan orang. Jangan dekat-dekat dengan dewa wabah ini, kalau tidak kita semua akan sial. Di luar pintu depan suku, sekelompok anak-anak sedang bermain dan bermain. Ketika mereka melihat Luli, beberapa anak mulai berteriak dari jauh dan lari berkerumun. Ada juga 2 anak berusia 7 atau 8 tahun yang memungut batu kecil dan melemparkannya dari jarak jauh. Luli memelototi anak-anak itu dengan tajam, tapi tidak terlalu peduli. Dia sudah terbiasa dipanggil orang menyebalkan sejak dia masih kecil, bahkan, ketika dia masih kecil, dia mengira dia benar-benar orang menyebalkan. Yo, begitu mereka memasuki suku tersebut, 3 pemuda jangkung berjalan di depan mereka, semuanya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Luli. Orang di depan kepalanya lebih tinggi dari Luli, dengan punggung berotot dan wajah penuh daging. Dia menatap wajah Luli dan berkata dengan bercanda, "Luli, kudengar kamu pergi menarik peti mati untuk keluarga Liu. Apakah ada hal seperti itu?" Orang lain menjawab, "Paman, ketiga saya berada di kota Wuling kemarin dan melihat Luli mendaftar." "Hah? Kamu masih sangat muda sehingga kamu benar-benar melakukan hal yang begitu jahat. Menarik peti mati akan menyerap keberuntungan orang, mungkin keberuntungan suku kita. Keberuntungan akan menjadi terpengaruh." Orang lain mengangguk dan setuju. Orang menyebalkan kecil ini adalah dewa wabah. Dia membasmi orang tuanya ketika dia lahir, dan kemudian membuat saudara perempuannya cacat. Dia dilahirkan untuk menjadi bintang sapu, dan dia mungkin membawa masalah bagi suku kita. "Kakak harimau, bicaralah dengan ayahmu nanti. Katakan, usir saudara mereka dari suku." Mereka bertiga berbicara dengan nada yang sangat kasar dan terus-menerus menghina dan mengejek mereka. Luli menundukkan kepalanya dengan wajah muram, mengabaikannya sama sekali, dan berjalan menuju suku itu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi 3 orang di seberangnya belum siap untuk melepaskannya. Mereka menghalangi bagian depan Luli. Pemuda kekar itu mengulurkan tangan dan meraih bahu Luli dan berkata, "Mengapa kamu begitu cemas? Apakah adik perempuanmu yang lumpuh sudah meninggal? Apakah kamu terburu-buru untuk kembali menghadiri pemakaman?" Dihu, Luli, yang telah menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika mendengar kata-kata ini, dan berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, "Kamu harus berbudi luhur ketika berbicara, jangan melangkah terlalu jauh." "Hahaha." Pemuda kekar Dihu tertawa dan berkata dengan nada provokatif, "Apa, kamu tidak senang? Mengapa kita tidak berlatih, dan saya berjanji tidak akan memukulmu sampai mati." "Haha, saudaraku, kamu sudah berada di tahap tengah alam Xuanwu. Bukankah kamu akan menurunkan dirimu sendiri dengan bertarung dengan Luli? Biarkan aku yang melakukannya. Meskipun aku baru berada di tahap awal alam Xuanwu, aku bisa membuat banyak kesalahan dalam menangani limbah ini. Aku akan melakukannya." Orang menyebalkan kecil, bukankah kamu cukup berbakat ketika kamu masih kecil? Kamu sering bertarung dengan kami. Dalam beberapa tahun terakhir,
kami telah melihat kami bertiga mengembangkan kekuatan kami yang dalam, jadi mengapa begitu? Kamu bodoh sekali. Datang dan pukul aku, pukul aku. Dua orang lainnya bergema tanpa henti, kata-kata dan ekspresi mereka sangat provokatif. Ekspresi Luli menjadi semakin jelek, dan kemarahan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tidak bisa diredam. Beberapa orang dewasa suku di kejauhan memperhatikan situasi di sini, tetapi tidak ada yang datang untuk membujuk mereka, malah mereka menonton dari kejauhan seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, dengan sedikit lelucon di wajah mereka. Luli, sarapan sudah siap. Kembalilah dan makan. Pada saat ini, suara dingin datang dari kejauhan setelah mendengar suara itu, Luli mengendurkan tinjunya yang terkepal dan ekspresinya kembali tenang. Wanita gila. Ketika Di Hu dan yang lainnya mendengar suara ini, mereka kembali menatap Luling, yang sedang bersandar pada kruk dan memiliki ekspresi dingin, dan ekspresinya sedikit berubah. Di Hu mengutuk dengan rendah dan memimpin mereka berdua mengelilingi Luli dan dengan cepat keluar dari sukunya, seolah-olah mereka sedang melihat binatang buas. Ketika anggota suku dewasa yang menonton pertunjukan itu melihat Luling mendekat, mereka berhenti menonton kesenangan itu dan pergi untuk menjalankan urusan mereka sendiri. Kakak perempuan, Luli melangkah maju dan membantu Luling pulang. Tidak ada emosi di wajah Luling, dia juga tidak melihat anggota suku manapun, dia berjalan dalam diam. Baru setelah dia masuk ke halaman rumahnya, dia menoleh untuk melihat ke arah Luli dan berkata, hanya orang yang bisa membungkuk dan meregang yang bisa menjadi laki-laki. Luli, kamu tidak cukup kuat. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri, jika kamu bertarung dengan mereka sekarang. Saat kamu membangkitkan garis keturunanmu, aku akan membawamu ke tanah. Suku Dilon, percayalah padaku. Suku Dilon tidaklah besar, dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000 orang. Semuanya bermarga Di, hanya saudara laki-laki Luling dan Luli yang bermarga Lu, dan mereka bermarga asing. Namun, saudara kandungnya bukanlah orang luar, mereka lahir di suku tersebut, dan kakek mereka adalah kepala suku Dilon sebelumnya. 19 tahun yang lalu, satu-satunya putri kepala suku sebelumnya, Ibu Luli, menyelamatkan seorang pemuda yang terluka dari pegunungan. Pemuda itu terluka parah. Saat dia dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di suku tersebut, dia jatuh cinta dengan putri satu-satunya kepala suku, dan mereka kemudian melahirkan Luling dan Luli. Sayangnya, setelah Luli lahir, pemuda dan putri kepala suku menghilang, meninggalkan Luling dan bayi Luli, yang baru berusia 4 tahun, sendirian. Beberapa hari kemudian, kakek Luli memimpin lebih dari selusin orang kuat dari klannya untuk mati dalam pertempuran di pegunungan. Luling dan Luli menjadi yatim piatu. Kakek meninggal, dan Diba, pria kuat dari garis keturunan lain, menjadi kepala suku yang baru. Orang-orang kuat dalam garis keturunan kakek Luli hampir mati, dan garis keturunan Diba masih berselisih dengan kakek Luli. Luli dan Luling telah kehilangan pendukungnya, mereka memiliki nama keluarga asing, dan kepala suku yang baru berselisih dengan kakek mereka, bisa dibayangkan bagaimana mereka berdua diperlakukan di dalam suku. Sepanjang ingatannya, Luli sering diintimidasi dan disebut orang menyebalkan. Jika bukan karena masih ada sesepuh klan dari garis keturunan kakekku yang masih hidup, kedua bersaudara itu pasti sudah lama diusir dari sukunya, berkeliaran di pegunungan dan dimakan oleh binatang buas. 7 tahun latihan keras di air terjun, menarik peti mati di es dan salju. Semua ini untuk menjadi lebih kuat, untuk membawa adiknya keluar dari suku Dilon dan tidak lagi diganggu. Bangunkan garis keturunanmu, aku pasti bisa membangunkannya. Setelah mendengar kata-kata Luling, Luli mengepalkan tangannya erat-erat. Dia memasuki kamar untuk makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah minum beberapa mangkuk bubur nasi, Luling telah menyiapkan satu set pakaian bersih untuknya, dan sebuah karung berisi daging kering dan air. Kak, aku akan menarik peti matinya. Setelah mengganti pakaiannya dan membawa karung di punggungnya, Luli segera keluar dari sukunya, mengabaikan anggota suku yang acuh tak acuh. Setelah meninggalkan sukunya sejauh beberapa mil, Luli mulai berlari dengan seluruh kekuatannya. Tujuannya adalah punggung Bukit Pedang Patah, 40 mil ke arah barat laut, yang merupakan tempat pemakaman es asli keluarga Liu. Cuaca hari ini lebih baik dari kemarin, angin dan salju sudah berhenti. Namun, salju masih tebal, jadi Luli berlari dengan kecepatan penuh dan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai kaki punggung Bukit Pedang Patah. Orang-orang tua sudah mulai menarik peti mati tersebut. Setelah melihat Luli, beberapa orang tua memperingatkannya dan menasihati Luli untuk tidak melakukan pekerjaan yang merusak seperti itu di usia yang begitu muda. Luli tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu langsung menuju ke punggung Bukit Pedang Patah, lalu melepas bajunya dan menarik peti mati kuno ke depan.
Luli membutuhkan banyak usaha untuk turun gunung, jalan gunung sangat licin, dan peti mati kuno itu sangat berat sehingga momentum inersianya sangat kuat. Luli tidak berani mundur, jadi dia hanya bisa meraih peti mati kuno itu dengan kedua tangannya dan berjalan mundur menuruni gunung selangkah demi selangkah. Luli membutuhkan waktu 1 jam untuk membawa peti mati kuno itu dengan selamat turun gunung dengan susah payah. Dia membawa rantai raksasa dari besi dingin di bahunya dan berlari secepat yang dia bisa. Hah! Setelah berlari beberapa mil, sekelompok penjaga serigala perak datang berlari kencang di kejauhan. Liu Wu, komandan penjaga, melihat bahwa Luli jauh lebih mudah menarik peti mati hari ini dan kecepatannya meningkat, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, Luli, apakah kamu menyempurnakan pil penekan tubuh tadi malam? Luli berhenti dan berkata sambil tersenyum, ya, Tuan. Liu Wu meliriknya beberapa kali dan berkata dengan lebih ragu, kamu hanya tidak merasa tidak nyaman. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Luli tidak tahu tentang pil penangkal tubuh keluarga Liu, tetapi Liu Wu dan sekelompok penjaga telah meminumnya. Mereka tahu betul bahwa setelah body tempering pil dimurnikan, tubuh akan lemah selama beberapa hari. Diperlukan waktu 3 atau 4 hari agar tubuh dapat menyerap obat sepenuhnya dan kekuatan Anda akan meningkat secara signifikan. Kekuatan Luli jelas meningkat, menunjukkan bahwa dia telah menyempurnakan pil tempering tubuh, jadi mengapa tidak ada periode kelemahan. Penjaga lainnya memandang Luli dengan heran, yang terakhir berkedip dan berkata, saya tidak merasa tidak nyaman. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman tadi malam. Saya akan baik-baik saja di pagi hari setelah tidur nyenyak. Orang aneh. Sekelompok penjaga saling memandang dengan bingung. Mereka menghabiskan sepanjang hari dan malam menyempurnakan pil tempering tubuh. Luli menyempurnakannya hanya dalam 1 malam. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak? Ayo pergi. Melihat bahwa dia tidak bisa bertanya apapun, Liu Wu melambaikan tangannya dan memimpin pengawal serigala perak pergi. Meskipun fisik Luli agak aneh, tidak ada artinya bagi keluarga Liu jika dia tidak dapat mengembangkan kekuatan yang dalam. Keluarga Liu adalah penguasa Kabupaten Wuling, dan terdapat banyak pejuang alam Xuanwu, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menjaga keluarga Liu. Broken Edge Ridge sebenarnya tidak terlalu jauh dari Black Eagle Ridge, hanya lebih dari 50 mil. Jika Anda tidak menarik peti mati dan berlari dengan kecepatan penuh, hanya akan memakan waktu 1,5 jam, tetapi menarik peti mati emas kuno seberat 3.000 kg, sulit untuk melaju dengan cepat. Dengan peningkatan kekuatan 500 kg, Luli bisa menarik peti mati itu sedikit lebih mudah hari ini, perjalanan berjalan lancar dan ia berhasil sampai di Black Eagle Ridge sebelum hari gelap. Hah, Nona Yi dari keluarga Liu masih menjaga puncak gunung, ketika dia melihat Luli datang dengan peti mati, dia sama terkejutnya dengan Liu Wu. Dia juga telah meminum pil pengaman tubuh dan lemah selama 2 hari, bagaimana Luli bisa pulih dalam 1 malam? Mungkinkah kondisi tubuhnya tidak normal dan dia menyerap kekuatan obat dengan sangat cepat? Tentu, Nona Yi hanya sedikit penasaran, dia bahkan tidak punya niat untuk bertanya. Setelah melirik Luli, dia mengalihkan perhatiannya ke pengrajin yang sedang membangun formasi di puncak gunung. Kuburan es ini sangat penting, sisa-sisa nenek moyang keluarga Liu ditempatkan di dalamnya, dan sejumlah besar harus dibangun untuk melindunginya, tetapi tidak dapat dihancurkan oleh binatang misterius. Setelah menunggu kurang dari setengah jam, semua penarik peti mati tiba dan mulai membagikan hadiah. Luli meminta pil pengaman tubuh lagi sementara banyak orang memandangnya sebagai orang bodoh, dan pergi dengan tergesa-gesa. Meminum body tempering pil secara terus-menerus akan sangat mengurangi kemanjurannya dan meningkatkan kekuatan, namun, Luli bersikeras dan Liu Wu serta yang lainnya terlalu malas untuk mengingatkannya. Setelah berlari selama 1 jam, Luli bergegas kembali ke sukunya dalam kegelapan. Benar saja, dia melihat sosok halus dengan kruk di luar suku. Cacat, timpang, wanita lumpuh tidak akan pernah bisa menikah. Saat itu masih pagi, dan beberapa anak sedang bermain di luar suku. Dari waktu ke waktu, mereka melempar bola salju ke arah Luling dan menghina mereka. Luling, sebaliknya, mengabaikannya sama sekali dan berdiri diam di luar pagar, seperti patung es. Mata Luli memerah ketika dia melihatnya, dia meraung dan bergegas, berteriak, minggir, kalian semua, atau aku akan menghajarmu sampai jatuh. Beberapa anak berpencar dengan tergesa-gesa. Setelah seorang anak yang lebih besar berlari ke dalam suku, dia bersembunyi di pagar dan mengejek Luli, kamu berani menindas kami. Beraninya kamu menantangku, Saudara Huo. Kamu tidak membutuhkan aku, Saudara Huo. Jika saya mengambil tindakan, Saudara Tiger dapat membasmi Anda pecundang. Setelah anak tertua selesai berbicara, dia melarikan diri. Luli datang dengan marah, tetapi Luling tersenyum dengan tenang dan berkata,
Ada orang di dunia ini yang memfitnah saya, menghina saya, meremehkan saya, menertawakan saya, menindas saya, dan meremehkanku. Bagaimana aku harus menghadapinya? Kamu toleransi dia, biarkan dia, hindari dia, bersabarlah dengannya, biarkan dia, dan abaikan dia. Dalam beberapa tahun, kamu akan melihatnya. Luli, itu tidak perlu waktu beberapa tahun. Jika Anda melihatnya dalam sebulan, Anda akan menemukan bahwa mereka hanyalah sekelompok orang. Hanya badut. Yah, dalam sebulan, Luli mengangguk dengan berat dan membantu adiknya pulang. Setelah makan, dia segera memasuki kamarnya dan mulai memurnikan pil penempa tubuh lagi. Dengan baik, setelah 2 batang dupa, Luli menemukan bahwa meskipun panas yang dihasilkan ramuan hari ini masih tidak nyaman, tidak seburuk kemarin, dan dia dapat dengan mudah menahannya. Menarik peti mati selama sehari sangat melelahkan, ketika suhu tinggi di tubuhnya hilang, Luli langsung tertidur lelap. Setelah dia tertidur, gigi binatang purba itu mulai memancarkan cahaya putih samar lagi, yang sangat aneh. Mencicit. Setelah Luli tertidur, Luling dengan lembut membuka pintu dan masuk. Matanya langsung tertarik oleh gigi binatang yang bersinar. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi serius, memperhatikan dengan seksama beberapa saat, dan menghela nafas panjang setelah memastikan bahwa Luli sedang tidur nyenyak dan dalam keadaan sehat. Dia menatap gigi binatang itu beberapa saat, dan bergumam dalam kebingungan mengapa gigi binatang ini bersinar. Apakah ini harta karun yang langka? Nah, ini ditinggalkan oleh ayahku kepada adik laki-lakiku. Ayahku sangat sakti, jadi gigi hewan ini pasti mempunyai asal-usul yang luar biasa. Ayah. Berbicara tentang ayahnya, Luling, matanya yang indah menjadi berkabut. Dia mengalihkan pandangannya ke utara dan melihat keluar jendela untuk waktu yang lama sebelum bergumam pelan ayah. Ibu, saudara laki-lakiku akan membangunkan garis keturunannya. Saat itu kita bisa kembali ke keluarga dan mengundang orang. Selamatkan kamu. Kamu harus bertahan, tunggu. 150 pisau, kekuatanku meningkat setidaknya 4 hingga 500 kilogram, lumayan. Di kolam lembah, Luli tersapu oleh sungai dan terlempar keluar dari kolam yang dipenuhi kabut, dia menghela nafas dengan ekstasi di wajahnya. Setelah memurnikan pil penangkal tubuh tadi malam, Luli merasa sangat nyaman saat bangun di pagi hari, dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dia segera bangkit dan pergi ke lembah di belakang gunung. Saat ini, kotoran hitam di tubuhnya jauh lebih sedikit, dan kekuatannya juga sedikit meningkat, tetapi berat badannya masih bertambah setidaknya 400 kilogram. Melanjutkan, setelah beristirahat sejenak, Luli bergegas menuju air terjun dan memulai latihan keras hariannya. Selama 7 tahun terakhir, dia telah menggunakan air terjun untuk melembutkan tubuhnya di sini setiap hari, dan pada saat yang sama melatih keterampilan pedangnya, hampir tidak pernah berhenti. Sebenarnya, memotong pisau panjang seperti ini tidak dianggap sebagai keterampilan pedang. Namun, dia tidak bisa berlatih Xuan Li, dan tidak ada seorang pun di suku tersebut yang menyambutnya, jadi tentu saja tidak ada yang mengajarinya keterampilan pedang. Belum lagi keterampilan misteriusnya, bahkan jika Anda mengajarinya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Keterampilan pedang ini adalah sesuatu yang Luli temukan sendiri dalam banyak perkelahian. Setelah ia berumur 10 tahun, Luli sering pergi ke gunung untuk berburu binatang liar untuk menghidupi dirinya dan saudara perempuannya. Dalam pertempuran demi pertempuran, dia menemukan bahwa gerakan indahnya sama sekali tidak berguna saat bertarung melawan binatang buas. Hanya pisau tercepat yang bisa bertahan dengan melukai atau membasmi binatang itu sebelum menyerang dirinya sendiri. Tentu, Luli belum pernah menggunakan teknik pedang ini pada siapapun, dan bahkan pedang panjang ini Luli tidak berani membawanya ke sukunya. Meskipun orang-orang di suku tersebut sering menindas saudara mereka, ada terlalu banyak pejuang dari garis keturunan Diba, dan Diba masih merupakan orang kuat di alam laut ilahi. Begitu sesuatu yang besar terjadi, dia dan Luling pasti akan diusir dari sukunya dan tinggal di pegunungan. Setelah berlatih lebih dari 1 jam, Luli berjalan menuju suku tersebut dengan sebuah batu besar di tangannya. Ketika dia sampai di dekat suku tersebut, dia meletakkan batu tersebut dan berjalan kembali ke benteng tanahnya melalui pintu depan. Dihu dan yang lainnya tidak mencari masalah hari ini, anggota suku yang dia temui di Luzi juga memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada yang memperhatikannya. Luling menyiapkan sarapan, setelah Luli makan, dia keluar dari sukunya dan pergi menarik peti mati itu lagi. Setelah Luli menarik peti mati kuno itu ke Broken Blade Ridge, Liu Wu dan yang lainnya menunggangi serigala perak dan berlari dari kejauhan. Ketika mereka sampai di depan Luli, Liu Wu dan yang lainnya tampak terkejut lagi. Setelah melihat Luli beberapa kali,
Liu Wu bertanya dengan ragu. Luli, kekuatanmu meningkat 4 hingga 500 kilogram lagi. Luli tidak mengerti, jadi dia bertanya Tuan, satu pil pengaman tubuh dapat meningkatkan kekuatan Anda beberapa ratus. Apakah ada masalah dengan ini? Masalah besar. Liu Wu dan sekelompok penjaga saling memandang Luli seperti monster. Mereka tidak memperingatkannya kemarin karena mereka ingin Luli merasa frustasi dan menyerah memilih pil pengaman tubuh. Mengonsumsi terlalu banyak obat mujarab akan sangat mengurangi potensinya, terutama obat mujarab yang membuat tubuh marah. Jika obat diminum terlalu banyak, tubuh akan menjadi kebal terhadap obat dan tidak mampu menyerap seluruh kekuatan obat, sehingga banyak kekuatan obat yang terbuang. Liu Wu dan banyak penjaga telah meminum lebih dari 2 pil penekan tubuh, mereka ingat dengan jelas bahwa pil pertama dapat meningkatkan kekuatan 4 hingga 500 kg, tetapi pil kedua hanya dapat meningkatkan kekuatan 1 atau 200 kg. Luli meminum 2 pil body tempering selama 2 hari berturut-turut, tidak hanya tidak ada periode kelemahan, tetapi pil kedua dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 4 hingga 500 kg. Mengapa kamu tidak mengejutkan semua orang? Bagaimana caramu menyempurnakan pil pengaman tubuh? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Bagaimana saat kamu bangun keesokan harinya? Liu Wu bertanya dengan hati-hati, dan Luli menjelaskannya dengan jujur. Liu Wu dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengarkan. Tidak ada yang aneh. Situasi Luli dalam meminumnya mirip dengan mereka, satu-satunya perbedaan adalah setelah mereka meminum pil kedua, tubuh mereka tidak lagi mengeluarkan kotoran. Anak ini memiliki perawakan mesum. Sayang sekali dia tidak bisa melatih kekuatan mistik. Liu Wu menghela nafas dengan emosi. Apa yang terjadi pada Luli hanya dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa fisiknya tidak normal dan dia mampu menyerap semua kekuatan pil penempa tubuh. Tidak bisa mempraktikkan kekuatan mistik, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa abnormal fisik mereka. Liu Wu dan yang lainnya menghela nafas sedikit dan pergi. Luli memandang mereka tanpa alasan dan terus menarik peti mati itu. Kekuatan Luli meningkat hingga hampir 4.000 kg, dan lebih mudah bagi Luli untuk menarik peti matinya. Kali ini dia tiba di Black Eagle Ridge saat senja. Nona Yi. Setelah Luli mendaki ke puncak gunung, Liu Wu, yang telah kembali ke punggung Bukit Elang Hitam, menunjuk ke arah Luli dan Nona Yi dan berkata, fisik orang ini sangat tidak normal. Dia meminum 2 pil pengaman tubuh berturut-turut. Bukan saja dia tidak mengalami masa kelemahan, tetapi berat badannya bertambah setiap hari. Kekuatan 4 hingga 500 pon. Mengapa tidak, merekrutnya ke dalam keluarga dan melihat apakah dia bisa melatihnya. Dengan baik, Nona Yi sedang duduk di atas serigala perak yang lebih besar. Dia mengenakan bulu rubah ungu dan memiliki penampilan yang heroik. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit keheranan. Dia melirik ke arah Luli dan terdiam sejenak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak, keluarga Liu kami hanya merekrut prajurit. Jika Anda tidak dapat mengembangkan kekuatan yang dalam, itu akan sia-sia bahkan jika fisik Anda 10 kali lebih baik. Oh, Liu Wu sedikit kecewa, dia memiliki kesan yang baik terhadap Luli. Anak laki-laki ini berwatak keras, tidak takut kesulitan, dan keras kepala seperti lembu. Ketika dia melihat Luli dan Liu Wu, samar-samar dia melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Setelah Luli meletakkan peti mati kuno itu, dia menunggu dengan tenang, sepertinya semakin sedikit orang yang menarik peti mati itu hari ini. Nampaknya beberapa orang tua takut keberuntungan dan umur panjang mereka akan direnggut, sehingga mereka tidak berani terus menariknya. Luli tidak takut. Sebelum menarik peti matinya, Luling mengatakan bahwa teori hantu dan dewa benar-benar tidak masuk akal dan tidak boleh dianggap serius. Orang kuat didewakan ketika dia dipercaya dan disembah oleh banyak orang. Hantu dibuat oleh manusia, setelah manusia mati dan semuanya kembali ke Loes, bagaimana kita masih bisa membicarakan hantu? Dia mengatakan bahwa jika memuja hantu dan dewa setiap hari efektif, semua orang akan bekerja dengan sia-sia dan makanan akan berjatuhan dari langit. Jika hantu dan dewa benar-benar dapat melindungi dunia, penduduk Gurun Utara tidak akan berada dalam bencana. Luli yakin, cuaca telah cerah hari ini, dan matahari terbenam di barat telah memancarkan sinar cahaya, menerangi seluruh daratan dengan warna merah. Punggung Bukit Elang Hitam terletak di dataran yang sangat tinggi, dan pemandangan dari sudut pandang yang tinggi sungguh tak terhingga lebih baik. Baiklah, setelah menunggu beberapa batang dupa, teriakan dalam Liu Wu menarik kembali pandangan Luli. Liu Wu melompat dari serigala perak dan bersiap untuk membayar hadiah hari ini. Mata Luli dan sekelompok lelaki tua menjadi tajam. Mereka bekerja keras untuk menarik peti mati hanya untuk saat ini. Tanda tanya. Tiba-tiba, suara tajam terdengar di udara dari selatan. Semua orang terkejut dan melihat ke selatan. Setelah beberapa pandangan,
Semua orang terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Seiring dengan teriakan yang semakin keras, titik kuning di langit selatan dengan cepat bertambah besar, berubah menjadi kereta emas besar. Mengapa kereta itu terbang ke langit? Luli bergumam kaget, dan Liu Wu yang berada di sebelahnya dengan cepat memarahi diam. Ini adalah kereta kuno, senjata dalam tingkat surga, dan yang duduk di atasnya adalah orang kuat dari keluarga super. Luli segera menutup mulutnya dan menatap kereta emas itu dengan mata terbelalak. Pada saat yang mengejutkan, Luli melihat 7 atau 8 pria kuat yang mengenakan baju besi emas berdiri di dalam kereta. Meskipun orang-orang kuat itu telah menahan auranya, energi dan darah di tubuh mereka masih sangat menakutkan, membuat Luli dan yang lainnya terengah-engah. Apakah ini orang yang benar-benar kuat? Ketika kereta emas menghilang di langit utara, Luli menarik napas panjang dengan rasa takut yang masih ada. Perasaan itu terlalu menakutkan, seolah-olah dia telah melihat beberapa binatang misterius yang menakutkan. Akan sangat bagus jika aku sekuat itu, dan adikku tidak perlu diganggu oleh suku tersebut. Luli diam-diam mengepalkan tinjunya, dan kemudian bergumam dengan mata membara saat aku membangunkan garis keturunanku, aku akan bisa melatih kekuatan mistik. Aku pasti akan menjadi orang yang kuat. Yang kuat berdiri di atas ribuan orang, menghadap semua makhluk hidup. Mereka meratakan gunung dengan tangan terangkat dan menentukan hidup dan mati. Semua orang di gurun utara ingin menjadi kuat dan berdiri di atas semua makhluk hidup. Melihat beberapa orang kuat di kereta emas, keinginan Luli untuk menjadi orang kuat sangat kuat saat ini. Hei, sebelum Luli pulih dari keterkejutannya, dua suara terobosan di udara terdengar lagi di kejauhan, dan tak lama kemudian dua kapal besi besar berwarna putih keperakan menderu ke arahnya. Kedua kapal besi ini berukuran lebih besar dari kereta emas, panjang 30 meter dan lebar 10 meter, seluruh tubuhnya terbuat dari merkuri, seperti binatang buas raksasa yang hendak menutupi langit. Tidak apa-apa jika kereta bisa terbang, tapi apakah kapal juga bisa terbang? Tidak hanya Luli, tetapi juga orang-orang tua yang menarik peti mati itu terkejut, beberapa dari mereka sudah hidup lama, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat harta ajaib tersebut. Ini juga merupakan senjata misterius yang kuat. Kalian semua tutup mulut dan membuat marah para petinggi di atas. Kita semua akan mati. Penjaga keluarga Liu terus menjelaskan, dan semua orang segera menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Tidak lama kemudian, beberapa kereta emas dan kapal besi melaju kencang, terbang ke utara tanpa henti. Utara adalah jurang es. Begitu banyak ahli keluarga super yang bergegas ke sana. Mungkinkah terjadi sesuatu? Nona Yi dan Liu Wu saling berpandangan. Ekspresi mereka menjadi berat. Kabupaten Wuling berada tepat di luar jurang es, jadi pertama di gurun utara, jika terjadi sesuatu di jurang tersebut, Kabupaten Wuling kemungkinan besar akan terpengaruh. Setelah menerima pil penangkal tubuh, Luli bergegas pergi, kali ini dia kembali lebih awal, dan Luling bahkan tidak keluar untuk menunggunya. Setelah makan malam, Luli memberitahu Luling tentang kereta emas dan kapal besi yang dilihatnya hari ini. Yang terakhir mengerutkan kening dan bergumam kaget kereta kuno. Pesawat luar angkasa berlapis besi. Ini adalah senjata misterius tingkat surga. Tidak mungkin bagi ketiganya keluarga kerajaan kelas 5 di Mo memiliki begitu banyak. Mungkinkah itu dari luar? Apa yang terjadi di jurang es sana? Kereta kuno, pesawat luar angkasa lapis baja, keluarga kerajaan kelas 5. Luli sedikit bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu kakak, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Luling menunjuk ke buku-buku kuno di rak buku tua di ruangan itu dan menjelaskan semuanya tercatat di buku-buku kuno ini. Kamu tidak suka membaca sejak kamu masih kecil. Siapa yang harus disalahkan? Hei, Luli tertawa datar, dia gelisah sejak dia masih kecil dan akan lari ke pegunungan sepanjang hari. Luling pincang pada salah satu kakinya dan jarang keluar, ia membaca buku setiap hari, namun ia tidak menyangka bahwa buku-buku tersebut juga mencatat begitu banyak ilmu misterius. Kakak, dari mana asal buku-buku ini? Luli bertanya lagi dengan ragu. Dia ingat bahwa buku-buku ini pernah ada di rak buku ketika dia masih sangat muda. Karena buku ini mencatat senjata misterius tingkat surga yang kuat, senjata tersebut pasti tidak tersedia di tempat biasa. Luling menjelaskan itu ditinggalkan oleh ayahku. Ayah, mata Luli tiba-tiba meredup, dan tanpa sadar dia menggaruk gigi binatang di lehernya. Ia sangat asing dengan ayah dan ibunya, konon orang tuanya menghilang setelah ia lahir, dan tidak ada kabar dari mereka selama 15 tahun terakhir. Luling tidak pernah membicarakan orang tuanya, Luli mengira orang tuanya telah meninggal berkali-kali. Setelah terdiam lama, Luli mau tidak mau bertanya kakak, apakah ayah dan ibu masih di sana? Ada. Luling berhenti dan berkata,
lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Luli, berkata, "Saudaraku, aku akan menceritakan semuanya padamu setelah kamu membangunkan garis keturunanmu. Sekarang, bukan waktunya." Bagus. Luli mengangguk dengan berat dan tidak bertanya lagi, dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk memurnikan pil penekan tubuh. Dia merasa lebih rileks hari ini. Tubuhnya sepertinya telah beradaptasi dengan body tempering pill, dan tidak ada suhu tinggi yang menakutkan. Dia tertidur lelap setelah memurnikannya. Setelah dia tertidur, gigi binatang itu mulai bersinar lagi, dan Lu Ling kemudian membuka pintu dan masuk. Setelah melihat gigi binatang yang berkilau itu beberapa kali dan memastikan bahwa tidak ada yang abnormal pada tubuh Lu Ling mengerutkan kening dan berkata terus-menerus menyempurnakan pil pengaman tubuh akan sangat mengurangi potensinya, tetapi pil penempat tubuh kedua saudara saya bisa masih meningkatkan potensinya sebanyak 4 atau 5. Apakah kekuatan 100 kg ada hubungannya dengan gigi binatang buas ini? Gigi binatang misterius macam apa ini? Tidak peduli. Setelah duduk beberapa saat, Lu Ling mengangguk sedikit dan berkata, ketika Luli lahir, ayahnya mengalungkan gigi binatang ini di lehernya. Kupikir itu pasti harta langka. Ayahku tidak akan menyakiti adiknya. Lu Ling mematikan lampu dan berdiri untuk pergi, dan ruangan kembali sunyi, hanya gigi binatang itu yang bersinar dan memancarkan cahaya putih samar, yang terlihat sangat aneh di malam yang gelap. Saya memperoleh kekuatan lebih dari 400 kg. Ketika dia bangun keesokan harinya, Luli segera naik gunung untuk menguji kegembiraannya. Dia memurnikan 3 pil penempat tubuh dan sudah memiliki kekuatan lebih dari 4.000 kg, kekuatan puluhan ribu kilogram bukanlah mimpi. Setelah berlatih lebih dari 1 jam, Luli bergegas kembali ke sukunya dan segera pergi menarik peti mati setelah makan malam. Liu Wu dan yang lainnya tidak terkejut saat melihat Luli. Dia adalah orang aneh dengan fisik yang sangat tidak normal. Jika dia diberi ratusan pil penekan tubuh, dia mungkin bisa mengembangkan kekuatan puluhan ribu kilogram. Liu Wu dan yang lainnya merasa sangat menyesal. Jika Luli dapat mengembangkan kekuatan mistik, dia pasti akan segera direkrut ke dalam keluarga Liu dan fokus melatihnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Luli datang untuk menarik peti mati setiap hari dan mendapatkan pil penangkal tubuh setiap hari. Yang membuat Liu Wu dan yang lainnya sedikit lega adalah kecepatan peningkatan kekuatan Luli mulai melambat. Pada pil penempat tubuh kelima, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya lebih dari 300 kg. Jika Luli terus tumbuh pada kecepatan aslinya, Liu Wu dan yang lainnya akan bertanya-tanya apakah Luli adalah monster. Luli sangat marah karena ini, menurut kemajuan aslinya, hanya selusin yang cukup untuk mencapai kekuatan 10.000 kg. Sekarang tergantung situasinya, setidaknya dibutuhkan 20 lagi. Keluarga Liu hanya memiliki begitu banyak peti mati leluhur. Jika semuanya sudah habis, tidak akan ada pil penekan tubuh yang tersisa. Pada hari ke-8, Luli memutuskan untuk tidak pergi ke air terjun untuk melemahkan tubuhnya dan melatih pedangnya. Dia bangun sebelum fajar dan langsung menuju ke Broken Edge Ridge. Kekuatannya sekarang telah mencapai sekitar 6.000 kg, dan dia berencana menarik 2 peti mati sehari untuk mendapatkan 2 pil penangkal tubuh. Akhir-akhir ini cuaca cerah, dan salju di jalan tidak terlalu dalam, sehingga lebih mudah untuk menarik peti mati. Luli sudah lama ingin menarik 2 peti mati, tetapi dia takut peti mati kedua tidak akan tiba tepat waktu dan tidak akan dibayar. Hari ini dia bekerja keras, berlari sekuat tenaga untuk menarik peti mati tersebut, dan berhasil menarik 2 peti mati sebelum gelap. Aduh, tepat setelah menerima 2 pil penekan tubuh, suara gemuruh tiba-tiba datang dari utara. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, menembus langit, membuat takut semua lelaki tua yang memegang peti mati dan Luli gemetar. Binatang misterius, setidaknya 5 atau 6 level. Seru Nona Yi dan melihat ke utara dengan ngeri. Binatang mistik tingkat ke-5 dan ke-6 lebih kuat dari manusia di alam abadi dan alam raja. Binatang mistik acak yang begitu kuat dapat dengan mudah meratakan kota Wuling. Untungnya, lokasi monster misterius itu sangat jauh, mungkin di tepi ais abis, jadi pertama di gurun utara. Meski begitu, Nona Yi, Liu Wu dan lainnya terlihat sangat jelek. Saya pergi ke banyak kereta kuno dan pesawat ruang angkasa lapis baja dalam beberapa hari terakhir, dan begitu banyak anggota keluarga super yang kuat masuk. Sekarang tiba-tiba terdengar auman binatang misterius yang sangat besar. Bahkan orang bodoh pun tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi di Jedi. Mulai besok, setiap orang akan mempercepat proses penarikan peti mati dan memindahkan peti mati leluhur secepat mungkin. Ketika semua peti mati leluhur ditarik keluar, setiap orang akan dihadiahi 5 pil roh misterius atau pil pengaman tubuh. Nona Yi berteriak manis dan buru-buru pergi bersama beberapa orang,
dia harus segera kembali dan melapor ke keluarga untuk menghindari kecelakaan. 5 pil Xuanling. Mata banyak lelaki tua dan Luli berbinar, ini setara dengan menarik 5 peti mati lagi. Semua orang segera kembali untuk mengisi ulang baterai mereka dan bersiap untuk menarik peti mati dengan seluruh kekuatan mereka besok. Auman binatang misterius yang kuat. Ketika dia kembali untuk berbicara dengan Luling, kedua alis Luling yang seperti daun willow mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, jangan khawatir. Karena begitu banyak pembangkit tenaga listrik keluarga super telah pergi ke AIS, ya ampun, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Malam ini Anda meminum kedua pil penekan tubuh dan meningkatkan kekuatan Anda hingga 10.000 kg sesegera mungkin. Bagus. Luli tidak terlalu tertarik untuk menyempurnakan pil tempering tubuh sekarang, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan keduanya. Dia bangkit dan kembali ke kamarnya dan menelan 2 pil penekan tubuh. Benar saja, meskipun suhunya meningkat pesat, itu masih lebih lemah dari yang pertama kali. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Sama seperti beberapa hari sebelumnya, setelah dia tertidur, gigi hewan purba itu menyala kembali, dan bertahan selama setengah malam sebelum kembali ke keadaan semula. Setelah bangun keesokan harinya, Luli merasakannya dan menemukan bahwa memurnikan kedua pil penekan tubuh bersama-sama jauh lebih baik. Kali ini dia memperoleh setidaknya 800 kg kekuatan. Berjalan, Luli menjadi semakin bersemangat saat dia semakin dekat dengan kekuatan besar itu. Dia berjalan keluar kastil sambil membawa karung. Desir, desir, desir. Luli mendengar banyak langkah kaki ketika dia berjalan keluar, melihat sekeliling. Dia menemukan banyak pria dewasa di suku tersebut sedang keluar dan berkumpul di luar suku. Apa yang telah terjadi? Dia mengamati dengan rasa ingin tahu dan mengikuti dengan tenang menuju bagian luar suku. Di luar dia melihat Diba, kepala suku. Setidaknya 200 orang telah berkumpul di luar, dan beberapa lagi datang. Semuanya dengarkan. Ketika semua orang tiba, Diba berteriak dalam-dalam. Dia tinggi dan kekar, seperti singa yang kuat. Dia menatap anggota klan dengan matanya yang besar dan berkata, keluarga Liu dan keluarga Zhao telah memerintahkan kami untuk ditempatkan di luar Ais Abis selama sebulan. Misi ini ketika selesai, setiap orang akan menerima 1000 daun emas. Wah, ada keributan di luar suku. Sekarang ada hampir 300 orang berkumpul di luar, masing-masing dengan 1000 daun emas. Ini bukan jumlah yang kecil. Berjalan, Kabupaten Wuling berada di tepi terluar jurang es. Anggota sukunya tumbuh di pegunungan dan hutan sejak kecil dan merupakan pemburu terbaik. Meskipun banyak orang bukan pejuang dan tidak dapat mengembangkan kekuatan yang dalam, tidak sulit sama sekali untuk menempatkan pasukan di luar jurang maut. Diba pergi bersama hampir 300 orang, Luli berjalan keluar dari sudut dan melihat ke arah utara, menjadi semakin penasaran. Apa yang terjadi di Ais Abis? Ada kereta emas, pesawat ruang angkasa lapis baja, dan binatang misterius yang mengaum, dan sekarang begitu banyak orang dipanggil ke garnisun di luar. Luli segera melupakan masalah Ais Abis seperti yang dikatakan Luling, apa yang bisa terjadi pada orang-orang kuat dari begitu banyak keluarga super. Sekalipun terjadi kesalahan, akan ada masalah besar yang harus diselesaikan, tidak hanya satu keluarga kelas 3, keluarga Liu, di kota Wuling, tetapi juga beberapa keluarga kelas 2. Belum lagi kepala suku dan pejuang, ada cukup banyak pejuang alam Xuanwu di Kabupaten Wuling. Luli pergi ke punggung bukit pedang patah dan terus menarik peti matinya. Liu Wu tidak ada di sini hari ini, dan jumlah penjaga yang kuat juga jauh lebih sedikit. Nona Yi secara pribadi memimpin patroli bersama para penjaga. Nona Yi berjanji bahwa akan ada hadiah untuk menarik semua peti mati kuno. Semua orang menjadi lebih tertarik untuk menarik peti mati tersebut dan mempercepat prosesnya. Luli sekarang memiliki kekuatan hampir 7.000 kg, dan terlalu mudah untuk menarik peti mati kuno seberat 3.000 kg. Dengan alasan untuk memastikan peti mati kuno tidak terbalik, dia berlari secepat mungkin dan telah menarik 2 peti mati di sore hari. Memperbaiki 2 pil penempat tubuh malam ini, aku bisa menarik 3 peti mati besok. Dulu, orang lain mengejar Luli, tapi sekarang Luli mengejar orang lain. Kecuali beberapa lelaki tua di puncak alam Xuanwu, sisanya belum selesai mengeluarkan kedua peti mati itu. Kekuatan Luli sekarang menakutkan, tidak hanya alam Xuanwu tahap awal, tetapi bahkan alam Xuanwu tahap tengah tidak dapat dibandingkan dengannya. Kekuatan Luli tumbuh begitu cepat sehingga banyak penarik peti mati tua dan penjaga keluarga Liu terkagum-kagum. Namun, lelaki tua lain yang menarik peti mati itu semuanya menerima pil Xuanling dan tidak pernah mempertimbangkan untuk meminta pil pengaman tubuh. Di mata semua pejuang, alam selalu menjadi fondasinya, dan kekuatan kasar tidak ada artinya. Di malam hari,
dia kembali untuk memurnikan 2 pil penenang tubuh, dan Lu Li memperoleh kekuatan 5 hingga 600 kilogram lagi. Keesokan harinya, dia menarik peti mati kuno itu seperti kereta kecil dan berlari sepanjang jalan, meninggalkan banyak orang tua. 3 peti mati. Lu Li menarik 3 peti mati hari ini, di antara semua penarik peti mati, satu-satunya yang bisa menarik 3 peti mati adalah 3 lelaki tua di puncak alam Xuanwu. Banyak lelaki tua diam-diam cemberut. Tidak banyak peti mati kuno yang tersisa. Jika Lu Li menariknya seperti ini, mungkin tidak banyak yang tersisa di tangan mereka. Efek dari body tempering pill semakin lemah. Lu Li sedikit frustrasi setelah memurnikan 3 pil penekan tubuh dalam satu malam, tetapi hanya meningkatkan kekuatannya sebanyak 7 hingga 800. Ketika saya pertama kali menyempurnakan pil penempat tubuh pertama, kekuatan saya meningkat 500 kilogram. Namun, kekuatan Lu Li saat ini setidaknya 8.500 kilogram, dan dia dapat mencapai kekuatan puluhan ribu kilogram di ujung jarinya. Jantungnya semakin panas, dia bangun pagi-pagi dan bersiap untuk menarik keempat peti mati hari ini, lalu menyatukan keempat pil penempat tubuh untuk melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dia tingkatkan. 3 hari. Lu Li diam-diam menghitung bahwa paling lama dalam 3 hari, dia akan bisa mendapatkan pil penekan tubuh yang cukup untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya hingga 10.000 kilogram, dan dia bisa pergi ke kota Wuling untuk membangkitkan garis keturunannya. Prajurit darah. Itu adalah pejuang terkuat, dan setiap pejuang garis keturunan akan disukai dan direkrut oleh keluarga besar. Apalagi setelah dia membangkitkan garis keturunannya, dia juga bisa mengembangkan kekuatan misteriusnya, dan keluarga besar pasti akan berlomba-lomba untuk merekrutnya. Saya akhirnya bisa mengeluarkan saudara perempuan saya dari suku Dilon dan tidak lagi diganggu. Memikirkan hal ini, hati Lu Li tersulut dengan api yang berkobar, dan seluruh tubuhnya sangat bersemangat. Dia buru-buru meletakkan karungnya di punggungnya dan menuju keluar, begitu dia meninggalkan sukunya, dia pergi. Ada seseorang, 3 atau 4 mil jauhnya dari suku tersebut dan hendak memasuki pegunungan, terdengar beberapa langkah kaki cepat di hutan lebat di depan, Lu Li segera melambat dan berdiri di samping menunggu orang-orang di depan lewat. Memanggil. 3 orang di depan berlari ke arah mereka, setelah berbelok di tikungan, ketiga orang itu tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Li dengan tatapan mengejek di matanya. Dihu, Digu, Diping. Musuh bertemu di jalan sempit, bukankah ketiga orang ini mengirimkan makanan dan tumbuhan ke pinggiran ais abis beberapa hari yang lalu kepada masyarakat suku Dilon? Cuaca gelap bisa saja terjadi begitu awal. Lu Li diam-diam berteriak bahwa dia tidak beruntung. Ketiga orang ini telah mengganggunya sejak dia masih kecil dan memukulinya setidaknya puluhan kali. Hal terakhir yang ingin dia lihat di suku itu adalah ketiga orang ini. Si jenius baru saja sadar, dan menilai dari situasinya, mereka bertiga bergegas dari ais abis dalam semalam, jadi mereka bertemu satu sama lain. Dihu telah memimpin seseorang ke sana, dia menatap Lu Li dengan sepasang mata seram dan berkata, "Hei, menurutku kamu ini siapa? Apa yang kamu lakukan, orang menyebalkan kecil, bangun pagi-pagi sekali." Lu Li sedang terburu-buru menarik peti mati itu dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menahan kata-katanya. Digu yang berada di sebelah Dihu menjawab, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pergi dan tarik peti matinya." Kali ini beberapa anggota suku kita digigit binatang misterius dan mengalami kemalangan besar. Pasti karena orang ini memberi orang menarik peti mati mempengaruhi keberuntungan suku kita. Mata Diping memerah ketika dia menyebutkan hal ini, dan dia berkata dengan getir, "Ya, salah satu tangannya paman keenam saya juga digigit, dan itu disebabkan oleh anak ini yang menarik peti mati." Lu Li tampak murung dan tidak menjawab. Dihu merasa sedikit bosan dan sedikit mengantuk setelah melakukan perjalanan sepanjang malam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, abaikan dewa wabah ini. Dia akan membasmi adiknya cepat atau lambat. Tapi, wajah wanita gila itu sungguh cantik, jika kamu mengizinkan aku bermain dengannya sebelumnya dia meninggal. Bagus sekali. Dihu, tidak apa-apa untuk menghinanya. Yang paling dibenci Lu Li adalah menghina saudara perempuannya. Dia menatap Dihu dengan marah dan berkata, jaga kebersihan mulutmu. Wajah seram Dihu mulai bergetar. Saat dia pergi ke jurang es kali ini, dia melihat tangan dan kaki beberapa anggota klannya digigit oleh binatang misterius. Dia sangat marah hingga tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi Lu Li sebenarnya berani menantangnya. Dia mengangkat tinju besarnya dan berteriak dengan dingin, apa yang saya katakan? Apakah kamu tidak yakin dan ikut berlatih? Ketika Paman Liu meninggal dan tidak ada yang akan melindungi kalian saudara, saya pasti akan memperkosa adikmu. Cek-cek,
Meskipun adikmu dinonaktifkan, dia masih menggembung di tempat yang seharusnya, dan itu pasti terasa. Memanggil. Luli bergerak sebelum Di Hu selesai berbicara mendengar hujatan lisan Di Hu terhadap adiknya. Amarah Luli yang telah dipendamnya selama bertahun-tahun tidak bisa lagi dibendungnya. Hari ini dia memutuskan untuk tidak menekan. Diba membawa semua orang dewasa di klan ke pinggiran Ais Abyss dan tinggal di sana selama sebulan, kekuatannya meningkat pesat dan sekarang dia memiliki kekuatan lebih dari 8.000 kilogram. Yang terpenting dia bisa mencapai kekuatan 10.000 kilogram paling lama 3 hari. Luling berkata bahwa dia pasti bisa membangkitkan garis keturunannya dan menumbuhkan kekuatan yang dalam. Begitu dia membangunkan garis keturunannya, dia pasti akan direkrut oleh keluarga besar. Dalam hal ini, kekhawatiran apa yang dia miliki? Ledakan. Luli berlari seperti angin, bergegas menuju Di Hu dan meninju dada Di Hu. Dia terlalu cepat, dan itu adalah serangan diam-diam. Di Hu tidak bereaksi sama sekali, dia memukulnya dengan keras dan tubuhnya terbang mundur seperti karung pecah. Untungnya, dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, jika tidak, tulang Di Hu mungkin akan patah. Meski begitu, Di Hu terbang sejauh 4 atau 5 meter dan memantul dari pohon raksasa. Dengan baik, Di Gu dan Di Ping terkejut, lalu mereka menjadi marah. Di Hu berteriak keras, aku telah memberontak melawanmu. Ayo kita serang dan pukul anak ini sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Mendengus. Luli tidak takut sama sekali. Dia memandang mereka bertiga dengan dingin dan berteriak, pukulan tadi dilakukan olehmu, Di Hu, untuk menghina adikku. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu akan menanggung akibatnya. Memanggil. Di Gu dan Di Ping sedang melihat Luli kentut, dan tangan Di Ping bersinar terang. Dia menggunakan kekuatan misteriusnya untuk memukul dada Luli dengan keras. Di Ping baru berkultivasi Xuan Li selama setahun, dan kualifikasinya tidak terlalu bagus, tetapi dia juga seorang pejuang alam Xuan Wu. Namun, Luli tidak dapat mengembangkan kekuatan yang dalam, dan di mata Di Ping, dia dapat dengan mudah menekannya. Ini, kamu yang memintanya. Mata Luli berbinar, dia mengangkat kepalanya dan meninju tangan Di Ping dengan keras. Retakan. Ada suara patah tulang, dan lawan menggunakan kekuatan misteriusnya. Luli tidak berani gegabah, dan dia menggunakan 70 hingga 80% kekuatannya dalam pukulan ini. Saat ini ia memiliki kekuatan 8.500 kilogram, dan 70% kekuatannya hanya 5.000 kilogram. Kekuatan mengerikan tersebut sebanding dengan batu besar yang jatuh. Ah! Suara seperti membasmi babi terdengar, dan Di Ping terbang mundur, seluruh tangannya gemetar, dan tinjunya berlumuran darah. Dia berguling-guling di tanah dengan tangan di tangannya dan terus berteriak, tanganku patah, tanganku patah. Ini, Di Gu yang hendak menyerang ke depan memiliki wajah yang penuh keterkejutan. Ketika mereka masih anak-anak, mereka sering berkelahi dengan Luli. Meskipun Luli pemberani, dia dengan mudah dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh mereka bertiga setiap saat. Luli telah ditekan oleh Luling dalam beberapa tahun terakhir dan tidak pernah memiliki konflik apapun dengan mereka. Tapi itu adalah fakta yang benar bahwa Luli tidak mampu mengembangkan kekuatan mistik. Tidak ada cahaya energi yang sangat besar yang mengalir di tangan Luli sekarang. Bagaimana dia bisa begitu kuat hingga mematahkan tangan Di Ping dengan satu pukulan? Ambil pisaunya dan basmi dia. Di Hu meraung di kejauhan, Di Ping melolong kesakitan seperti babi pembasmi, dan rasa sakit yang hebat di dadanya membuat Di Hu lari. Hari ini, dia tidak akan membuat Luli tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan, tapi akan langsung menghancurkan tangan dan kaki Luli. Oke, hancurkan orang menyebalkan ini. Wajah Di Gu menjadi garang saat Di Hu meraung keras. Hari ini, Luli bergerak lebih dulu dan melumpuhkan salah satu tangan Di Ping, bahkan jika keduanya melumpuhkan tangan dan kaki Luli, tetua klan tidak akan mengatakan apa-apa, bukan? Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah dihukum. Pada saat itu, Di Gu mengeluarkan pisau baja di tangannya, berubah menjadi bayangan pisau, dan menutupi Luli. Jika Luli tidak bisa mengelak, pisau panjangnya pasti bisa melepaskan salah satu lengan Luli. Mendengus. Luli mendengus dingin dan mundur, tubuhnya kuat dan kecepatannya secara alami secepat angin. Dia jarang bertarung dengan manusia selama beberapa tahun ini, tapi dia memiliki banyak pengalaman melawan monster. Di matanya, Di Gu jauh lebih lemah dari monster yang kuat. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, dan 3 atau 4 tebasan berturut-turut Di Gu tidak mampu menyentuh separuh pakaiannya, sebaliknya, dia menebang beberapa pohon kecil hidup-hidup. Minum. Melihat Di Hu hendak bergegas ke arahnya dari kejauhan, Luli tidak berani lagi berselisih dengan Di Gu. Dia mundur beberapa langkah dan menendang pohon besar ke belakang punggungnya beberapa kali, menyebabkan pohon itu bergoyang dan pohon itu bergoyang, daun jatuh.
Tubuhnya memantul tinggi dengan kekuatan, dan salah satu kakinya yang panjang menebas ke arah kepala Digu dengan suara yang agung. Tak mau kalah, Digu mengayunkan pisau panjangnya dan menebas kaki Luli. Bang! Kaki Luli yang lain tersapu seperti kilat, menyapu bilah pisau panjang itu. Sebuah kekuatan besar datang, dan Digu tidak bisa lagi memegang pisau panjang itu dan terlempar, kaki Luli yang lain terbanting ke bahunya seperti batang besi. Hah! Ah! Digu berteriak ngeri, dan dengan suara patah tulang, Digu melolong kesakitan yang menyayat hati. Dia terjatuh ke tanah oleh kaki Luli, berguling-guling dan melolong sambil memegang bahu kirinya. Dengan baik, Digu tertegun ketika dia bergegas. Luli bukanlah seorang pejuang. Bahkan jika dia bisa melukai parah Diping, yang baru saja mengolah Xuan Li selama setahun, mengapa dia juga bisa melukai parah Digu, yang telah berada di alam Xuan Wu untuk 4 tahun. Membasmi, Digu dengan cepat dibutakan oleh kebencian, Digu dan Diping adalah sepupunya. Melihat keadaan menyedihkan mereka berdua, api berkobar-berkobar di dalam hatinya, dan dia ingin memotong Luli menjadi 18 bagian. Dia meraung keras, mengacungkan pedangnya dan menyerang Luli berulang kali. Ilmu pedangnya tidak sekasar dan liar seperti Diping, malah ia merasakan awan yang mengalir dan air yang mengalir, bergerak satu demi satu seperti aliran ombak yang tak ada habisnya. Keterampilan misterius, pedang Suyun. Ekspresi wajah Luli menjadi serius, Digu adalah putra kedua Diba. Diba memiliki beberapa skill rahasia yang membuatnya terkenal, dan pedang awan air adalah salah satunya, sepertinya Digu telah mempelajari sebagian intinya. Digu berada di tahap tengah alam Xuan Wu, dan kekuatan tempurnya jelas jauh lebih kuat dari Diping Digu, dia secepat angin, memiliki pengalaman bertempur yang baik, dan dapat menggunakan pisau baja dengan kekuatan yang besar. Serangan diam-diam tadi mungkin terjadi karena Digu telah bepergian sepanjang malam, dan dia bahkan tidak menyangka Luli berani menyerang. Luli tidak memiliki senjata di tangannya, dan keterampilan pedang lawannya sangat ketat dan mahir, tanpa ada kekurangan yang terlihat. Dia tidak punya kesempatan untuk memukul Digu, jadi dia harus terus mundur untuk menghindarinya. His! Secara tidak sengaja, Luli ditusuk dengan pisau panjang hingga meninggalkan bekas darah di perut bagian bawah. Untungnya, dia bereaksi cepat dan berhasil menghindari pisau panjang itu dengan jembatan besi. Pada saat yang sama, dia menyapu kakinya yang panjang untuk memaksa Digu mundur, jika tidak, perutnya harus dibelah. Darah perlahan mengalir dari perutnya, menodai jaket berlapis kapasnya menjadi merah. Luli memegangi perutnya dan mundur dengan cepat, menatap Digu dengan mata dingin sambil terengah-engah. Digu di sana diam-diam terkejut, orang menyebalkan kecil yang telah dipukuli sampai babak belur oleh mereka sejak dia masih kecil ini sebenarnya sangat kuat. Dia berada di tahap tengah alam Xuan Wu. Di antara generasi muda suku, kecuali kakak tertuanya Di Huo, sepupu Di Han dan beberapa lainnya, jarang dia bertemu lawan. Dia bahkan telah menggunakan keahlian misterius pedang Suyun, tapi dia masih belum bisa mengalahkannya. Tidak, kamu harus mendapatkan senjata, jika tidak kamu akan mendapat kerugian besar. Mata Luli berkedip beberapa kali, dan dia melirik ke arah pisau baja Digu yang dia tendang, dia menarik napas beberapa kali dan berteriak keras, berguling, mengambil batu besar, dan bergegas menuju Digu dengan kasar. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi pejuang sejati, orang menyebalkan kecil, aku akan menjaga kakimu hari ini. Aku, Digu, akan mengambil nama keluargamu. Tak mau kalah, Digu maju ke depan dan mengayunkan pedangnya dengan romantis seperti lautan yang bergejolak. Luli menunggu hingga jarak antara kedua sisi mendekati 2 meter, lalu dia mengangkat batu itu dan melemparkannya ke arah Digu. Mendengus, Digu tertawa mengejek, mengelak, dan mengayunkan pisau panjangnya ke arah batu besar itu, percikan api menyala dan batu itu terguling, menghancurkan beberapa pohon kecil. Bagus, mata Luli membelalak, dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas ke kiri dan mengambil pisau baja di tanah. Yo, Digu mencibir, dan menari dengan pedang panjangnya. Dia mengejek orang menyebalkan kecil, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan senjata? Kamu tidak memiliki kekuatan yang dalam dan tidak dapat menggunakan keterampilan misterius. Bahkan jika aku memberimu misteri tingkat surga senjata, tidak ada gunanya. Kamu akan tahu apakah itu berhasil atau tidak. Luli mengencangkan pisau baja di tangannya dan mengayunkannya dengan santai untuk menyesuaikan dengan beratnya. Dia berjalan menuju Digu selangkah demi selangkah sambil memegang pisau di tangannya. Keyakinannya melonjak dan dia tidak lagi takut. Hah! Digu jelas merasa Luli tampak berbeda setelah memegang pisaunya. Ada aura yang tak terlukiskan pada dirinya. Kau hanya berlagak, orang menyebalkan kecil. Setelah aku selesai denganmu,
aku akan kembali ke suku dan memperkosa adikmu. Dihu mencibir dan menghinanya, lalu menembak. Pedang panjang itu berubah menjadi bayangan yang memenuhi langit dan mengenai bahu kiri dan kanan Luli. Pengadilan kematian. Luli sangat marah ketika mendengar perkataan Dihu yang memfitnah adiknya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika pedang Dihu hendak menyerang, kakinya tenggelam, dan dia mengambil pisau baja dan menyerang lurus ke depan. Ia tidak mengetahui skill pedang apapun, apalagi skill misterius, namun skill pedangnya memiliki ciri yang sangat menakutkan, yaitu kecepatan. Secepat bintang jatuh, sebilah cahaya bersinar di matanya, dan mata Dihu menyipit tajam, pedang panjangnya hendak mengenai Luli. Tapi, jika dia tidak menahan pisau panjang Luli, kepalanya akan terbelah hidup-hidup. Jadi dia hanya bisa menggerakkan pedangnya secara horizontal untuk memblokir pedang baja Luli. Sesuatu terjadi pada perlengkapan ini. Dang-dang. Suara tumpul terdengar, dan kekuatan mengerikan datang, membuat tangan kanan Dihu gemetar dan mulutnya pecah-pecah. Pada saat itu, dia hampir tidak bisa memegang pisau panjang di tangannya, dan kekuatan yang kuat membuat seluruh lengan kanannya mati rasa. Dang-dang-dang. Beberapa suara retakan terdengar di udara, dan beberapa lampu pedang menyala. Hanya dalam 1 detik, Luli mengayunkan 3 atau 4 pedang berturut-turut, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Dihu tidak bisa lagi memegang pisau panjang di tangannya dan pisau itu ditebas. Dia melangkah mundur berulang kali. Dia sangat terkejut hingga darah di sekujur tubuhnya mendidih. Dia tidak bisa mengendalikan darah di tenggorokannya dan menyemburkannya keluar dengan liar. Tidak, pada saat ini, Dihu sama sekali tidak peduli dengan muncrat darah. Dia menyaksikan dengan ngeri saat cahaya pedang dengan cepat membesar di matanya, dan dia berteriak ngeri. Jika Luli tidak menghentikan serangan ini, kepalanya pasti akan dipotong-potong. Mendengus. Luli tidak berhenti, tetapi pada saat terakhir dia membalikkan pedangnya dan memukul keras bahu Dihu dengan bagian belakang pedangnya. Retakan. Terdengar suara patah tulang yang tajam, dan Dihu terjatuh ke tanah seperti digu. Tulang selangkah bahu kirinya patah dan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Ledakan. Sebuah paha menginjak dada Dihu dengan keras, dan pisau panjang itu meluncur ke leher Dihu, menyebabkan tubuh Dihu yang berputar dan berputar berhenti bergerak. Mata Luli penuh dengan dingin, dia menatap Dihu dan berkata, "Dihu, dengarkan aku, jika kamu berani membuat masalah bagi kami lain kali dan menghujat adikku dengan kata-katamu, aku akan mengebiri kamu." Hei! Luli memutar pisau panjangnya dan menyayat celana Dihu, membuka selangkangan celananya dengan sangat akurat. Sekujur tubuh Dihu gemetar saat merasakan dinginnya dadanya, saat ini ia melupakan rasa sakit yang hebat di bahunya. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia mengutuk diam-diam, Luling adalah wanita gila, dan Luli bahkan lebih gila lagi, jika pedangnya semakin dalam sekarang, hidupnya akan hancur. Setelah melukai mereka bertiga dengan parah, Luli berbalik dan pergi, bahkan tanpa mengambil pedangnya dan melemparkannya ke Dihu. Meskipun di badan orang dewasa di suku tersebut tidak ada di sini, dia akan dapat membangkitkan garis keturunannya dalam 3 hari. Tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah besar untuk saat ini, jika tangan dan kaki Dihu dan yang lainnya dipotong pasti akan menimbulkan sensasi di sukunya, kecuali dia ingin mengambil kijang tanah dan segera melarikan diri dari suku itu. Setelah pergi, dia tidak segera pergi ke Broken Edge Ridge, tetapi bersembunyi di dekatnya dan mengikuti Dihu dan yang lainnya kembali ke sukunya. Dia takut akan balas dendam dari Dihu dan yang lainnya, jadi dia mengirim seseorang untuk merepotkan Luling. Dihu dan 3 orang lainnya saling membantu kembali ke suku dan memasuki benteng tanah mereka sendiri. Tak lama kemudian, suara tangisan dan makian wanita terdengar di dalam suku. Luli menunggu dan mengawasi di belakang gunung beberapa saat, memastikan tidak ada orang yang mencari masalah dengan Luling, dan merasa sedikit lega. Masih gelisah, dia mendekati benteng tanahnya dari belakang bukit. Luling sedang membaca dengan tenang di kastil. Ketika dia melihat darah di perut Luli, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Luli mengeluarkan bubuk obat dari karung dan mengoleskannya untuk menghentikan pendarahan. Dia telah berburu binatang liar di pegunungan sejak dia berumur 10 tahun. Cedera biasa terjadi, jadi dia selalu menyiapkan bubuk obat. Dia menjelaskan masalahnya, lalu memandang Luling dan berkata, "Saudari, maafkan aku tidak bisa menahannya kali ini." "Tidak masalah, kalau sakit, sakit." Luling tidak panik, tapi berkata dengan tenang di bab bukan anggota suku, dan Dihu serta yang lainnya tidak bisa membuat masalah. "Jangan khawatir tentang menarik peti mati. Jangan khawatirkan aku. Meskipun adikku tidak bisa mempraktikkan kekuatan hitam, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Masih ada beberapa,
dan siapapun yang berani menggangguku akan membuat mereka menyesali hidupnya. Dengan baik, melihat ekspresi tenang dan kalem Luling, Luli merasa sepertinya dia menyembunyikan banyak rahasia. Dia sangat percaya pada Luling, mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, melompat keluar dari halaman belakang dan berlari menuju Broken Blade Ridge. Meskipun perut bagian bawahnya terluka ringan dan sedikit sakit untuk berlari, suasana hati Luli sangat bahagia. Setelah melukai Dihudan yang lainnya dengan parah, dia diintimidasi berkali-kali sejak dia masih kecil, dan kemarahan yang telah dia tekan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Dalam 3 hari, dia akan mampu membangkitkan garis keturunannya dan mengembangkan kekuatannya yang dalam. Dia tidak khawatir Diba akan kembali menimbulkan masalah, dan dia sangat bersemangat. Membangkitkan garis keturunan dan kekuatanku yang dalam, aku pasti akan menjadi pria yang kuat. Pada saat ini, keinginan Luli untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat, hanya dengan memiliki kekuatan tempur yang kuat dia tidak dapat diganggu, melindungi adiknya, dan berbahagia seperti sebelumnya. Bubuk obatnya bekerja dengan baik. Saat mereka tiba di punggung bukit tepi patah, luka Luli telah sembuh, dengan sedikit bekas luka. Mengapa hari ini sangat larut? Nona Yi kebetulan berada di Broken Edge Ridge, jadi Luli bolak-balik beberapa kali, dan saat itu sudah jam 3 pagi di Broken Edge Ridge. Luli sekarang menjadi kekuatan utama yang menarik peti mati, jadi dia tentu saja tidak puas. Luli tertawa datar dan menjelaskan dengan santai ada yang harus kulakukan di rumah, jadi aku terlambat. Nona Yi melirik noda darah di perut bagian bawah Luli, dan tidak bertanya secara detail, tetapi malah mengatakan kepadanya sesuatu mungkin terjadi di jurang es itu. Percepat dan coba pindahkan semua peti mati leluhur ke dalam beberapa hari ke depan. Bagus. Luli melirik ke utara, merasa sedikit berat di hatinya. Kabupaten Wuling terletak tepat di sebelah selatan Ais Abyss jadi. Jika terjadi sesuatu di sana, suku Dilon kemungkinan besar akan terkena dampaknya, dan mereka harus mendapatkan pil penangkal tubuh yang cukup sesegera mungkin. Dengan kekuatan besar 8.500 kg, meski mengalami beberapa luka, ia tetap terlambat hingga hari ini. Meskipun Luli berusaha sekuat tenaga, dia tetap menarik 3 peti mati dan memperoleh 3 pil penekan tubuh. Beri dia 5 pil penekan tubuh. Saat menerima hadiah, Nona Yi tiba-tiba berbicara. Dia kemudian menambahkan 2 koin tambahan dibayarkan kepada Anda di muka dan akan dipotong dari hadiah setelah menarik peti mati. Nona Yi selalu memperhatikan fisik Luli yang tidak normal. Dia khawatir tentang sesuatu yang terjadi di Ais Abyss, jadi dia ingin Luli meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan mempercepat proses penarikan peti mati. Luli sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih, dan dengan senang hati bergegas kembali ke suku dengan 5 pil pengaman tubuh. Saat memasuki suku tersebut, Luli menemukan bahwa banyak wanita dan orang tua memandangnya dengan sangat tidak baik, dan beberapa wanita menggumamkan hinaan padanya. Luli mengabaikan mereka dan pulang ke rumah, dia merasa lega saat melihat Luling duduk diam membaca buku. Memperbaiki 5 bagian bersama-sama. Setelah makan, Luli kembali ke kamarnya dengan hati yang membara. Kali ini dia menyiapkan 5 pil penempa tubuh untuk dimurnikan bersama untuk melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dia tingkatkan. Setelah menelan 5 pil tempering tubuh berturut-turut dan meminum beberapa teguk air, panas yang mengerikan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Luli memegang tongkat kayu persik yang telah dia siapkan dan mengertakkan gigi untuk menahannya. Panas. Kekuatan dari 5 pil tempering tubuh sangat menakutkan, dan kali ini bahkan lebih tidak nyaman daripada pertama kali saat menyempurnakan pil tempering tubuh. Seluruh tubuh terasa seperti dilemparkan ke dalam tungku untuk dipanggang, dan itu bertahan lebih lama. Setengah jam kemudian, suhu tubuhnya akhirnya kembali normal. Luli menyeka keringat di dahinya, naik ke tempat tidur dan tertidur. Segera gigi binatang itu mulai bersinar, dan Luling datang tepat waktu. Setelah memeriksa untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dia memandang Luli dengan penuh kasih sayang dan berjalan keluar ruangan. Ledakan. Keesokan harinya di lembah pegunungan belakang, Luli melemparkan batu bulat itu dengan keras, menyebabkan tanah berguncang, dan dia berteriak kegirangan 1000 kati, kekuatanku meningkat 1000 kati. Sekarang umurku setidaknya 9005. Kekuatan lebih dari 100 kg. Kekuatan 10.000 kg, yang bisa dicapai besok pagi. Luli mengepalkan tangannya erat-erat, merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam tubuhnya, dia sangat bersemangat. Setelah 7 tahun berlatih keras dan setengah bulan berlatih, dia akhirnya mencapai tujuannya dan hendak membangunkan garis keturunannya. Ledakan. Setelah melepas pakaiannya, dia melompat ke dalam kolam dan mencuci dirinya hingga bersih. Dia tidak pergi ke air terjun untuk menenangkan tubuhnya, dia buru-buru pulang, sarapan, dan berjalan keluar suku.
Tanah Dari. Sebelum mereka bisa meninggalkan sukunya, seorang pemuda keluar. Dia memandang Luli dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya dan berkata, beraninya kamu menyakiti saudara Hu dan yang lainnya. Di Tao sudah pergi mencari kepala suku dan saudara. Huo, kamu akan dikutuk. Setelah berbicara, pemuda itu menatap tajam ke arah Luli dan masuk ke dalam kelompok kastil tanah. Luli mengerutkan kening. Pantas saja sukunya begitu damai kemarin. Dia merasa Di Hu telah mengirim orang untuk mencari ayah dan kakak laki-lakinya. Diba, Di Huo. Luli merasa serius di dalam hatinya, Diba adalah orang terkuat di sukunya dan berada di tahap awal alam laut ilahi. Di Huo adalah putra tertua Diba, kakak tertua Di Hu, dan generasi muda suku yang jenius. Di Huo telah mencapai puncak alam Xuanwu setengah tahun yang lalu dan dapat menerobos ke alam laut ilahi kapan saja, dia bukan tandingan salah satu dari kedua orang ini. Tidak masalah, setelah menarik peti mati kuno hari ini, aku akan mampu mencapai kekuatan 10.000 kilogram dan membangkitkan garis keturunanku. Saat itu, keluarga besar seperti keluarga Liu akan datang merekrutku, jadi bagaimana jika Diba kembali? Memikirkan hal ini, alis Luli melebar, dia melihat ke arah benteng tanahnya dan melangkah menuju punggung bukit pedang patah. Matahari telah terbit hari ini, dan pancaran sinar matahari pagi yang bersinar terang membuat punggung bukit Broken Edge menjadi merah. Nona Yi sedang menunggangi serigala perak dan berdiri di puncak Broken Edge Ridge, wajah cantiknya yang indah dan anggun membuat Luli sedikit terpesona saat berjalan menuju puncak gunung. Tanah Dari. Nona Yi mengangguk ketika dia melihat Luli dan bertanya, apakah pil pengaman tubuh telah dimurnikan? Apakah itu meningkatkan kekuatanmu? Hehe, Luli menyeringai, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Nona Yi, saya bisa menarik 5 atau 6 peti mati hari ini. Abnormal. Dua lelaki tua di sebelahnya memutar mata lebih dari 10 hari yang lalu, Luli hanya bisa menarik 1 peti mati sehari, dan itu sangat melelahkan. Hanya dalam 10 hari, dia sekarang bisa menarik 5 atau 6 peti mati sehari. Mereka semua adalah pejuang di alam Xuanwu, tetapi mereka dengan mudah disusul oleh seorang anak laki-laki yang tidak bisa berlatih, dia menyusul mereka 2 kali sehari. Bagus. Nona Yi menunjukkan senyuman yang langka. Dia berpikir sejenak dan berkata, Luli, selama kamu dapat mengembangkan sedikit kekuatan mistik, saya dapat mempertimbangkan untuk merekomendasikan kamu untuk bergabung dengan keluarga Liu kami. Bagus. Luli bahkan lebih bersemangat lagi, Luling berkata bahwa setelah membangkitkan garis keturunannya, dia akan dapat mempraktikkan kekuatan mistik dan tidak akan ada masalah untuk bergabung dengan keluarga Liu. Selama dia bergabung dengan keluarga Liu, Diba akan menundukkan kepalanya saat melihatnya. 10.